Tubuh bayangan kematian. Tebasan mata ruang kosong. Sementara kedua niat itu saling berbenturan, sebuah pedang pendek muncul dari udara tipis dan menembus sosok tubuh kematian, dan aura kehancuran menyebar di dadanya. Baik teman maupun lawan sama-sama tercengang. Mungkinkah bocah itu? Pada saat ini, penatua berkulit hitam memahami kebenaran. Di satu sisi, dia kagum dengan garis keturunan mata Zhao Feng yang menakutkan, dan di sisi lain, dia merasa terhina karena dia digunakan oleh Zhao Feng. Huff. Senyum dingin dan mengejek muncul di wajah Zhao Feng. Bawahan Kaisar Kematian sudah sangat menakutkan bahkan ketika mereka belum berada di alam Dewa Kekosongan. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada sosok kematian. Gumpalan asap hitam muncul dari sosok dada kematian saat aura kehancuran menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, bilahnya mulai memudar dan menghilang. Sepertinya target dari Pursuit of Death ini memang tidak sederhana. Sosok kematian mengerang. The Void Space Eye Slash mengenai jantungnya dan melepaskan aura destruction di sana. Dalam keadaan normal, siapapun di bawah Void God Realm pasti sudah mati. Weng, sosok tubuh maut mulai berkedip, dan sepertinya terduplikasi. Saat tubuh berkedip, lukanya juga tampak sembuh. Dekat sisi lain pertempuran, tubuh bayangan kematian. Menurut catatan, 36 penjaga Kaisar Kematian memiliki atribut unik itu. Ekspresi Elder berkulit hitam mulai berubah. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya latar belakang sosok kematian ini. Jika itu benar-benar tubuh bayangan kematian, maka tidak aneh jika tetua kalah. Bahkan, itu akan menjadi keajaiban bahwa dia bahkan bisa bertahan hidup. Jika bukan karena Zhao Feng dan alam dewa kekosongan setengah langkah, dia pasti sudah mati beberapa kali. Penjaga kematian, mewakili niat kematian dan memiliki tubuh yang hampir abadi, dengan kecepatan yang melampaui siapapun di alam inti asal. Pikiran mulai berputar di benak Zhao Feng. Perhitungan mata spiritual dewa mencapai hasil yang mengejutkan bahkan jika 10 atau selusin Great Origin Core Realm bekerja sama, mereka akan kesulitan untuk mengalahkan Death Guard. Bahkan Void Space Eye Slash miliknya yang menembus organ vital Death Guard sepertinya tidak terlalu merusaknya. Aura kehancuran. Sosok maut hendak menyerang lagi ketika tubuhnya membeku. Dia meletakkan salah satu tangannya di dadanya yang mulai sembuh, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Penatua berkulit hitam itu berkeringat dingin karena dia mampu menghindari kemungkinan kematian lainnya. Itu kekuatan kehancuran. Bahkan kekuatan pemulihan atribut abadi dibatasi. Jantung dari alam dewa kekosongan setengah langkah melompat. Kekuatan kematian dan kekuatan kehancuran keduanya muncul di pulau kecil ini pada saat yang bersamaan. Jadi seperti itu. Aura kehancuran petir ungu saya dapat menghentikan kecepatan pemulihannya. Hati Zhao Feng tergerak. Dia sudah tahu tentang aura kehancuran ketika dia pertama kali mulai mengolah petir ungu. Sekarang aura alam mimpi kuno telah bergabung dengan petir penghancur ungunya, aura kehancuran bahkan lebih dekat ke asalnya daripada ketika Kaisar Petir Angin masih hidup. Oleh karena itu, damage pada sosok Death Shadow Body bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Keistimewaan atribut abadi adalah kecepatan pemulihannya, tetapi ketika pemulihan itu dibatasi, kerusakan pada akhirnya akan mulai menumpuk. Apapun, meskipun aku hanya bisa menggunakan 60-70% dari kekuatan tempurku, masalah kecil ini bukanlah apa-apa. Sosok kematian mencibir. Sosok kematian melintas di udara dan memancarkan niat kematian yang dingin. Tidak baik, hati Elder berkulit hitam bergetar. Dia tidak dapat melihat bagaimana Death Guard bergerak, tetapi niat dingin kematian langsung melewati jiwanya. Berhenti, niat dewa kekosongan menekan dimensi jiwa dan membekukan surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Namun, kali ini, aku memiliki niat Kaisar Kematian untuk melindungiku. Hanya seseorang yang benar-benar di alam dewa kekosongan yang bisa mengancamku. Sosok kematian tidak tergerak saat dia mengambil maksud dari setengah langkah alam dewa kekosongan. Dia masih bisa bergerak dengan mudah di bawah niatku. Alam dewa kekosongan setengah langkah tidak dapat menghentikan sosok kematian. Di daerah itu, hanya Zhao Feng dan alam dewa kekosongan setengah langkah yang dapat melihat bagaimana sosok kematian bergerak dan menyerang. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat dua sosok kematian. Salah satu dari mereka menuju ke arahnya sementara yang lain pergi ke arah Elder berkulit hitam. Arg, penatua berkulit hitam itu berteriak ketika salah satu sosok kematian melewati tubuhnya. Suara mendesing. Kilatan cahaya dingin mencabik-cabik tubuh Elder berkulit hitam itu. Tidak, saudara bela diri junior ke-6. Void God Realm setengah langkah berteriak dalam kesedihan. Pengawas regu kematian mati begitu saja. Liunya di kapal menarik napas dingin. Dia datang dari Istana Enam Cincin, dan penatua berkulit hitam adalah mimpi buruk di sana. Semua orang takut padanya. Pada saat yang sama, sosok kematian lainnya mendekati kapal.
Hati-hati, Liyunya dan pemimpin divisi kerangka berseru. Orang yang membunuh Elder berkulit hitam itu hanyalah doppelganger dari Death Guard, tubuh aslinya sedang mendekati Blue Lightning Sea Skyship. Dinginnya kematian yang menakutkan menyelimuti kapal. Liyunya dan pemimpin divisi kerangka, yang keduanya berada di alam inti asal kecil tahap akhir, membeku dan tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Mata jiwa es. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk hampir tidak mengunci sosok kematian, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan dia memiliki perlindungan dari niat kematian. Efek Eye of Ice Soul miliknya menurun drastis. Hehe, target dari Pursuit of Death, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa orang itu adalah musuhmu? Sosok buram muncul di kapal. Mendengar itu, gelombang mengamuk di hati Zhao Feng, Liyunya, dan pemimpin divisi kerangka. Sosok kematian datang dari arah lautan tanpa batas, tetapi tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Zhao Feng adalah musuh dari tetua berkulit hitam. Dia bahkan tahu bahwa penatua berkulit hitam akan menang. Jika Death Guard ini tahu Elder berkulit hitam adalah musuhku, lalu mengapa dia masih membunuhnya? Zhao Feng merasa bingung. Aku akan membersihkan semua pihak ketiga terlebih dahulu. Sosok kematian tertawa dingin. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengulurkan tangannya, yang terbungkus asap hitam, dan membentuk telapak tangan yang memancarkan niat dingin kematian yang turun dari langit dan menekan Zhao Feng. Ledakan. Hati Zhao Feng dan teman-temannya bergetar saat mereka tampaknya bertarung melawan gunung es. Wah, Liyunya memuntahkan seteguk darah saat dia setengah berlutut di tanah dan pingsan. Pemimpin divisi kerangka hampir tidak mampu menahannya. Tulangnya sangat kuat, tetapi tekanan pada jiwanya membuatnya gemetar. Liyunya dan pemimpin divisi kerangka keduanya terluka, dan itu hanya dari gelombang kejut. Target sebenarnya adalah Zhao Feng. Jangan pikirkan itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi sedalam lautan dan air tampaknya mulai berputar di dalamnya. Mata spiritual dewa melepaskan aura kuno yang menakutkan para dewa dan iblis. Rambut birunya berkibar liar, dan mata kirinya sepertinya memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia. Aku tidak bisa menekan jiwanya. Sosok kematian terkejut. Orang harus tahu bahwa telapak tangannya mengandung niat samar kematian yang bahkan tidak dapat diblokir oleh mereka yang berada di alam inti asal besar. Mata spiritual dewa sangat tahan terhadap serangan jiwa, jadi Zhao Feng tidak terkejut. Kenapa dia tidak menyerang seperti yang dia lakukan terhadap Elder berkulit hitam? Jika dia melakukannya, maka aku tidak akan bisa memblokirnya bahkan dengan mata spiritual Tuhanku. Mata Zhao Feng berbinar. Meskipun Death Guard melepaskan niat kematian, tidak ada niat membunuh. Tebasan mata ruang kosong. Sua, riak samar meluas di tempat sosok kematian berada, dan pusaran air mulai muncul. Sua, sebuah pisau tipis menembus sosok dada kematian. Besar, hati semua orang di kapal melompat. Jika dua Void Space Ice Slash dapat mendarat di titik vital yang sama, itu akan menyebabkan kerusakan kritis bahkan jika sosok kematian memiliki tubuh yang hampir abadi. Hehe, bagaimana teknik yang sama bisa bekerja dua kali? Sebuah tawa datang dari samping. Sua, sosok yang tertusuk mulai memudar itu hanya bayangan. Arg, pemimpin divisi kerangka berteriak. Sumber suara itu datang tepat di sampingnya. Lebih tepatnya, dari belakang Zhao Feng. Zeze, misi itu diselesaikan dengan sangat mudah. Sebuah tangan yang tertutup asap hitam hendak menggenggam leher Zhao Feng. Dinginnya kematian membekukan Tru Yuan dan kekuatan garis keturunan Zhao Feng yang setengah langkah. Bahkan sebelum dia menyelesaikan Void Space Ice Slash, Death Guard sudah bergerak. Zhao Feng tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia dibatasi oleh kekuatan menakutkan dari Death Guard. Pada saat kritis, ding, sebuah belati transparan melintas dan bertabrakan dengan sosok tangan kematian, menciptakan suara dua benda logam yang saling memukul. Siapa di sana? Sosok kematian membeku. Suara mendesing. Dua jari yang akan menyentuh Zhao Feng terpotong. Miao Mia, garis abu-abu perak melintas, dan seekor kucing pencuri kecil yang sedikit lebih besar dari telapak tangan mendarat di sosok bahu kematian. Matanya tajam dan penuh kekuatan. Bayangan membunuh belati kekaisaran. Di sisi lain lautan tanpa batas, ada kapal hitam metalik yang unik dengan beberapa sosok di dalamnya. Pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih itu duduk berdampingan. Di belakang mereka ada dua sosok tinggi, dua Death Guard. 4 Death Spirit Lord dan 36 Death Guard tersebar di 10 zona pulau terdekat. Setiap Token of Death dapat merasakan seluruh radius yang besar, tetapi kemungkinan menemukan satu orang masih sangat kecil. Pemuda yang hangat itu menghela nafas. Pemuda yang hangat itu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan kedua Death Guard di belakangnya juga ikut bergumam. Sua, terlepas dari gadis kecil bermata putih, Token of Death muncul di tangan semua orang. Pangeran ketiga,
Pengawal kematian ke-33 telah memenuhi target. Dia sangat jauh dari posisi kita saat ini. Menurut auranya, dia mungkin berjarak sekitar 2 zona pulau. Kedua Death Guard berkata dengan hormat. Haha, keberuntungan kami luar biasa. Penjaga ke-33 telah menemukan targetnya. Pemuda yang hangat itu tertawa. 10 zona pulau adalah area yang sangat luas untuk dicari, dan mereka hanya memiliki beberapa lusin orang yang mencari. Rasanya seperti mencoba menemukan sebutir pasir di lautan, namun mereka benar-benar menemukan targetnya begitu cepat. Seseorang harus mengakui bahwa keberuntungan ke-33 sangat bagus. Sua, gadis kecil bermata putih itu mulai menggambar. Pemuda yang hangat itu berbalik dan menyaksikan. Gambarnya belum selesai, tapi orang bisa melihat sosok yang memegang pedang pendek. Itu benar, itu penjaga ke-33. Suara dua pengawal kematian lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Seekor kucing kecil abu-abu perak memegang belati misterius kemudian muncul di gambar. Lalala, aku ingin kucing ini. Gadis kecil itu berkata dengan gembira, tetapi tatapan pemuda yang hangat dan dua pengawal kematian terkunci pada sesuatu yang lain. Senjata kucing itu. Salah satu Death Guard berseru. Pada saat yang sama, kembali ke dekat medan perang bintang 2. Ding! Kucing kecil pencuri itu menyelamatkan Zhao Feng. Pada saat yang sama, itu memotong 2 jari Death Guard. Tubuh bayangan kematianku tersembunyi di antara dimensi fisik dan ruang hampa. Bagaimana ini bisa? Sosok kematian bertanya dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba melihat seekor kucing pencuri kecil duduk di bahunya dari sudut matanya. Seekor kucing, baik teman dan musuh, termasuk alam dewa kekosongan setengah langkah yang saat ini sedang diisi, tercengang. Seekor kucing, bagaimana ini mungkin? Sosok kematian tidak bisa menerimanya. Bahkan alam inti asal besar yang normal tidak dapat melukai tubuh bayangan kematiannya. Tubuh bayangan kematian mengandung niat kaisar kematian, dan itu berada di antara batas hidup dan mati. Tubuhnya sangat tahan terhadap setiap jenis serangan, dan itu bisa mengurangi kerusakan setidaknya 80-90%, namun 2 jari dari tubuh yang begitu kuat telah dipotong oleh seekor kucing. Belati itu, tunggu, sosok tatapan maut mendarat di belati misterius kucing pencuri kecil itu. Belati misterius itu bersinar dengan aura yang tak terduga. Gumaman dingin dan serak sepertinya memancar darinya. Mungkinkah itu item tertinggi dari pembunuhan Dao of Shadow, Shadow Kill Imperial Dagger? Detak jantung Death Guard dipercepat. Bayangan membunuh belati kekaisaran. Sosok mata kematian dipenuhi dengan kekaguman, keserakahan, dan kewaspadaan. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, sebuah cakar kucing menamparkan wajahnya. Ark, sosok kematian menjerit ketika dia merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Meskipun dia memiliki tubuh yang hampir abadi, dia menjadi linglung. Sosok itu kemudian menjadi kabur dan menghilang. Kucing pencuri kecil, kerja bagus. Zhao Feng merasakan niat dingin kematian menghilang. Pada saat kritis seperti itu, hanya kucing kecil pencuri yang bisa membantu. Sepertinya Death Guard ingin menangkapku hidup-hidup. Zhao Feng tenang. Membunuh dan menangkap adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika Death Guard ingin membunuh Zhao Feng, itu akan lebih mudah daripada membunuh sesepuh berkulit hitam. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar, jadi sepertinya misi Death Guard adalah untuk menangkapnya. Tidak heran dia membunuh tetua berkulit hitam meskipun dia tahu kita adalah musuh. Tetua berkulit hitam itu bisa mengancam hidupku. Zhao Feng tahu itu dengan jelas dan menghela nafas. Kesulitan bagi Death Guard untuk menangkapnya akan jauh lebih besar daripada membunuhnya. Saya tidak peduli dengan identitas Anda baru saja membunuh saudara bela diri junior ke-6 saya. Mati. Suara dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka terdengar saat niat Void God setengah langkah yang kuat menusuk ke arah sosok kematian. Pada saat ini, ahli Realm Void God setengah langkah telah tiba, dan dia segera menyerang sosok kematian. Void God Realm setengah langkah memiliki penampilan seorang pemuda terpelajar, tetapi matanya merah karena kebencian dan kedinginan saat mereka mengunci Death Guard. Setengah langkah niat Void God. Perbedaan terbesar antara alam dewa kekosongan setengah langkah dan alam inti asal besar adalah perbedaan dalam jiwa mereka. Niat dewa kekosongan setengah langkah dapat menekan siapapun di alam inti asal besar. Sosok kematian mencibir dingin. Dia tidak takut. Death Guard berubah menjadi seberkas bayangan. Bahkan Void God Realm setengah langkah tidak secepat Death Guard. Teknik Dewa Longsor, kemarahan pegunungan dan sungai. Pemuda ilmiah itu berdiri tegak dan merentangkan tangannya saat bola cahaya yang memancarkan aura kuat mulai terbentuk. Ledakan. Udara mulai bergetar, dan arus abu-abu mulai mengalir melintasi area seluas 10 atau 20 mil. Arus abu-abu menyebabkan gunung dan sungai berguncang dan matahari dan bulan kehilangan warnanya.
Semua ini berasal dari alam dewa kekosongan setengah langkah. Kekuatan alam dewa kekosongan setengah langkah sangat menakutkan. Zhao Feng merasa tidak bisa bernapas, dan dia nyaris tidak berhasil memanggil Ghost Course Curse Array untuk memblokir gelombang kejut. Liunya sudah dipindahkan ke dalam kapal atau tubuhnya akan berubah menjadi daging dan tulang yang hancur sekarang. Kamu juga masuk. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menempatkan pemimpin divisi kerangka di dalam mutiara 10.000 hantu. Serangan setengah langkah Void God Realm terlalu kuat, dan siapapun di bawah Great Origin Core Realm akan menemukan kematian jika mereka terlalu dekat. Bo, lapisan air muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, yang selanjutnya menurunkan kekuatan gelombang kejut. Dia hampir tidak bisa berdiri meskipun memiliki garis keturunan air yang kuat dan keberadaan Great Origin Core Realm yang hampir mencapai puncaknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok tubuh kematian akhirnya menemui beberapa perlawanan, tetapi dia mengandalkan tubuhnya yang hampir abadi untuk terus mendekati alam dewa kekosongan setengah langkah saat asap hitam muncul dari tubuhnya. Pisau menari dewa kematian. Pedang pendek di tangan Death Guard mulai berputar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lengkungan cahaya pedang yang indah berbenturan dengan alam dewa kekosongan setengah langkah. Pena Santo Kaisar. Pemuda terpelajar itu mencibir dengan dingin saat senjata kelas bumi yang misterius muncul di tangannya. Dia dengan lembut melambaikannya, dan seberkas cahaya tajam melesat keluar. Masing-masing balok ini mampu menghancurkan gunung. Pena Kaisar Suci palsu. Pena Kaisar Suci yang sebenarnya berasal dari dinasti Kaisar Suci yang legendaris, dan itu sudah mencapai puncak kelas bumi. Ekspresi Death Guard sedikit berubah. Ledakan. Langit dan bumi dipenuhi dengan ledakan dan gelombang kejut yang menyebabkan debu dan kotoran menutupi segalanya. Ayo mundur dulu. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengkonfirmasi rute, lalu menggunakan susunan itu sebagai penutup saat dia berlari menuju laut. Tidak peduli siapa yang menang, kita tidak akan bisa melarikan diri. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa memasuki pertempuran tingkat seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu duduk di bahunya dan bermain dengan belati misterius. Belati itu adalah belati kekaisaran pembunuh bayangan. Bahkan jari Death Guard pun terpotong. Zhao Feng merasa terkejut. Kekuatan sebenarnya dari kucing kecil pencuri itu tidak mampu mengancam Death Guard. Satu-satunya alasan itu bisa memberikan bantuan kepada Zhao Feng sebelumnya adalah karena belati kekaisaran pembunuh bayangan ini. Saat itu, kucing kecil pencuri itu telah melakukan segalanya untuk mendapatkan belati ini, yang menyebabkan bahkan roh parsial Sein ungu panik. Kapal langit laut petir biru segera meninggalkan wilayah pedalaman dan menuju ke lautan tanpa batas. Segera setelah Blue Lightning Sea Sky Ship telah pindah dari medan perang. Ledakan. Zhao Feng merasakan dua aura Void God Realm lainnya bertarung saat dia meninggalkan medan perang bintang 2, tetapi di mata mereka, Zhao Feng dan teman-temannya hanyalah semut. Aura kematian? Mungkinkah itu terkait dengan Kaisar Kematian yang legendaris itu? Kedua Void God Realm Kings merasakan keberadaan Death Guard. Sua, salah satu dari dua kekuatan luar biasa yang dipindai di atas Blue Lightning Sea Sky Ship ratusan mil jauhnya. Aura yang sangat menakutkan. Semua orang di dalam kapal merasa tidak bisa bernapas. Itu seperti menghadapi Raja Paus Laut yang tak terbatas di kedalaman lautan. Untungnya, sensasi itu hanya berlangsung sesaat. Cepat tinggalkan zona perang bintang 2 ini. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan air dan Yuan sejati di dalam tubuhnya, menggabungkan mereka ke dalam jajaran kapal langit laut petir biru. Karena kapal itu memiliki elemen air dan kilat, garis keturunan Zhao Feng dan True Yuan untuk sesaat dapat membuat kecepatannya meningkat secara dramatis. Blue Lightning Sea Sky Ship semakin jauh dari zona perang bintang 2. 4 jam kemudian, peng, 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 mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai berkedut dalam peringatan saat aura kematian mendekat. Target pengejaran kematian, kemana tepatnya kamu berlari? Jika bukan karena fakta bahwa saya ingin menangkap Anda hidup-hidup, saya tidak perlu mengalami begitu banyak masalah dengan memasuki medan perang bintang 2. Sosok tinggi dan acak-acakan mengejar dari belakang. The Pursuit of Death mendekat sekali lagi. Kalian pergi ke kedalaman laut. Zhao Feng naik ke dek kapal dan memerintahkan. Kapten, kamu, Lulan Zisui dan teman-temannya sangat khawatir ketika mereka membiarkan kapal langit laut petir biru tenggelam ke lautan tanpa batas. Di atas lautan tak terbatas, seorang pemuda berambut biru kesepian dengan mata tenang dan berbinar tetap, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengalahkan Death Guard ini. Kecepatan Death Guard bahkan lebih cepat dari alam Dewa Void setengah langkah normal. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri dengan kecepatan mereka yang sangat kecil. Melawan penjaga kematian. Di atas lautan tanpa batas, Zhao Feng melayang di udara saat rambutnya tertiup angin. Mata kirinya sedalam dan setenang lautan. Menjauh.
Suara mendesing. Aura kematian terus mendekat, dan perasaan bahaya terus meningkat. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu duduk di bahu Zhao Feng, dan sepasang matanya berkilau dengan cahaya misterius. Tubuh abadi, perwakilan dari niat kematian. Kecepatan dan serangan lebih cepat dan lebih kuat dari siapapun di bawah alam dewa kekosongan. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mulai berpikir. Penjaga kematian tampaknya tak tertandingi terhadap semua orang di bawah alam dewa kekosongan dalam setiap aspek. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan beberapa puncak Origin Core Realm tidak akan mampu memblokir satu pukulan pun. Namun, bukan tidak mungkin untuk menang. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu saling bertukar pandang. Seorang Sovereign normal, dan bahkan Sovereign Lord, mungkin tidak memiliki kesempatan melawan Death Guard sama sekali karena mereka tidak memiliki metode yang benar-benar dapat mengancamnya. Namun, Zhao Feng berbeda. Void Space Eye Slash terkuatku dan Shadow Kill Imperial Dagger milik kucing pencuri kecil dapat mengancam Death Guard. Mata Zhao Feng berbinar. Tepat pada saat ini, sosok kematian sekarang berada dalam jarak 100 mil dari Zhao Feng. Mata jiwa es, niat dingin dan tak terlihat menembus sosok kesadaran kematian, dan kecepatan serta kelincahannya langsung menurun. Penjaga kematian tampaknya terluka setelah bertarung dengan alam dewa kekosongan setengah langkah. Niat kematiannya telah sangat melemah. Mata spiritual dewa Zhao Feng dianalisis. Melemahnya Death Guard membuat Zhao Feng sangat gembira. Peluang kecil untuk menang telah meningkat. Target kematian? Bahkan jika saya hanya dapat menggunakan 40-50% dari kekuatan penuh saya, menangkap Anda semudah membalik tangan saya. Sosok Death Guard yang sedikit mengacak-acak melesat ke arah Zhao Feng dengan tekanan yang menghancurkan, dan senyum dingin yang main-main muncul di wajahnya saat dia melihat apa yang sedang direncanakan Zhao Feng. Sosok Death Guard tiba-tiba menjadi kabur, dan kecepatannya meningkat saat dia menyerang Zhao Feng. Kamu memang layak menjadi target dari pengejaran kematian, untuk benar-benar dapat mengunciku dengan garis matamu meskipun kamu hanya memiliki kultivasi dari Origin Core Realm setengah langkah yang sangat sedikit. Penjaga kematian tetap terkunci oleh mata jiwa es. Di dekat medan perang bintang 2 sebelumnya, hanya mata spiritual dewa Zhao Feng dan rim dewa kekosongan setengah langkah yang bisa melihat bagaimana penjaga kematian bergerak. Siapkan susunannya. Pemimpin divisi kerangka muncul dan mengibarkan bendera hitam, membantu mengatur arai terkutuk mayat hantu. Pengawal kematian lebih terspesialisasi dalam pembunuhan dan pertempuran jarak dekat. Batasi jangkauan arai untuk fokus padanya. Zhao Feng memerintahkan. Weng, asap tebal datang dari Ghost Core Curse Array, dan dikompresi ke area 200 yard. Dalam jarak yang begitu kecil, kekuatan kutukan itu sangat padat. Bahkan seseorang di alam inti asal besar akan berada dalam bahaya jika mereka memasukinya sekarang. Asap hitam memancar dari permukaan tubuh Death Guard saat dia memasuki Ghost Core Curse Array. Tangan putih yang tak terlihat dan tak terhitung jumlahnya terus-menerus menjangkau ke dalam tubuhnya. Aku akan menghabisi kerangka itu, lalu menangkap bocah itu. Alis Death Guard berkerut. Dia bisa dengan mudah memblokir arai terkutuk mayat hantu jika dia berada pada kekuatan puncaknya, tetapi saat ini, dia terluka. Tidak hanya dia baru saja menyelesaikan pertarungan setengah langkah Void God Realm, hatinya telah ditebas oleh Void Space Eye Slash, dan Aura Destruction masih ada di sana. Dia tidak punya waktu untuk pulih. Arai terkutuk mayat hantu adalah arai yang dalam, dan kerusakan apapun padanya akan tersebar merata di seluruh arai. Dia menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat dan serangan target tunggal, bukan teknik rahasia jarak jauh. Namun, arai akan rusak jika dia bisa membunuh orang yang mengendalikan arai. Bagus, Death Guard terluka, jadi kekuatan kutukan itu 2 kali lebih efektif. Hati Zhao Feng tergerak, mata spiritual Tuhannya segera melihat apa yang akan dilakukan oleh penjaga kematian. Pemimpin divisi kerangka, hati-hati. Zhao Feng dengan cepat memperingatkan pemimpin divisi kerangka. Jangan pikirkan itu. Sosok pemimpin divisi kerangka itu naik saat bergabung dengan kekuatan 9 tulang yin yang mematikan dan berubah menjadi raksasa tulang yang menyala-nyala. Di bawah keadaan raksasa tulang yang menyala, pemimpin divisi kerangka sangat kuat, dan setiap tindakan dan gerakannya melepaskan api kematian dan yin. Pemimpin divisi kerangka yakin dengan kemampuan pertahanannya. Dalam kondisinya saat ini, bahkan bisa menerima beberapa pukulan dari Great Origin Core Realm secara langsung. Betapa memalukan. Penjaga kematian berubah menjadi beberapa cahaya dingin, beberapa di antaranya menyapu ke arah pemimpin divisi kerangka. Ledakan. Raksasa tulang yang menyala diselimuti oleh cahaya, dan suara tulang retak muncul. Arg. Pemimpin divisi kerangka menjerit saat tubuh kurusnya yang kuat terpotong. Bahkan bendera arai diubah menjadi bubuk. Asap dari Ghost Core Curse Array mulai memudar arai telah rusak. Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Hanya dalam satu gerakan,
pemimpin divisi kerangka dipotong-potong dan arai terkutuk mayat hantu rusak. Lebih jauh lagi, itu bahkan tidak dilakukan oleh tubuh sebenarnya dari Deathguard. Pada waktu bersamaan, suara mendesing. Deathguard berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menyerang Zhao Feng. Penjaga kematian telah menggunakan doppelganger untuk menghabisi pemimpin divisi kerangka dan menyingkirkan susunannya. Tubuh aslinya sangat mungkin mencoba menangkap Zhao Feng, dan seluruh proses akan dilakukan hanya dalam satu gerakan jika dia berhasil. Menakutkan, Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki jurang kematian. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan perbedaan di antara mereka. Meskipun Deathguard hanya memiliki 40-50% dari kekuatan tempurnya yang tersisa, dia masih lebih kuat dari Great Origin Core Realms biasa. Sebaiknya kau menyerah. Sosok Deathguard muncul di depan Zhao Feng sekali lagi dan mengulurkan tangannya, yang dikelilingi asap hitam. Pada kenyataannya, jika Deathguard ingin membunuh Zhao Feng mungkin sudah mati. Namun, tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup, dan Zhao Feng tahu itu. Pada saat ini, niat dingin kematian menyelimuti hati Zhao Feng, dan gumpalan tipis udara hitam mulai menyelimuti Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Miao Mia, saat Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu akan diikat oleh gumpalan udara hitam. Tubuhku. Zhao Feng dengan paksa mengedarkan kekuatannya dan berjuang melawan udara hitam. Penjaga kematian sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Origin Core Realm setengah langkah yang sangat sedikit masih bisa berjuang dalam situasi seperti itu. Bahkan beberapa alam inti asal besar tidak akan dapat melakukan itu, tetapi keberadaan Zhao Feng dekat dengan puncak alam inti asal besar, jadi dia tidak dapat diukur dengan standar normal. Tangan yang dikelilingi asap hitam meraih bahu Zhao Feng. Pada saat yang sama, dia waspada terhadap kucing pencuri kecil karena gumpalan asap hitam mengikat kucing pencuri kecil itu juga. Dan pada saat itulah hal yang tak terduga terjadi. Weng, tangan Deathguard seperti menyentuh air. Perubahan ilahi roh air. Tubuh Zhao Feng berdesir saat berubah menjadi cairan biru tua. Keadaan cair. Penjaga kematian sedikit linglung saat tangannya memasuki tubuh raksasa roh air. Pertahanan Zhao Feng hampir tak tertandingi dalam keadaan ini, dan kecepatan pemulihannya mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, bahkan saat itu, Zhao Feng mengerang saat dia terluka oleh erosi dan dinginnya udara kematian. Dari situ, orang dapat melihat bahwa bahkan tubuh yang tak tertandingi memiliki batas. Untungnya, status keberadaannya kuat, sehingga kecepatan penyembuhan raksasa roh air sangat mengerikan. Bocah ini memang tidak sederhana. Deathguard bergumam saat dia bereaksi. Dia hendak mengambil kembali tangannya. Dari air ke es, mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat dengan jelas melihat detail apapun. Weng, pada saat itu, tangan Deathguard terperangkap dalam es. Kau ingin membekukan tanganku. Murid Deathguard berkontraksi saat dia tertawa dingin. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, jadi bagaimana jika Zhao Feng bisa membekukan tangannya sejenak? Ding! Belati transparan dan misterius mengiris tangannya yang membeku sesaat. Bagaimana dia bisa lolos dari garis kematian sejatiku? Ekspresi Deathguard berubah secara dramatis. Di bahunya duduk seekor kucing pencuri kecil yang sedang tersenyum. Retakan, tangan Deathguard jatuh. Arg! Deathguard berteriak saat dia mundur, dan niat membunuh memenuhi matanya. Kucing menyebalkan, aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping. Sinar cahaya dingin terpancar dari tubuhnya, yang menyapu setengah mil. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melintas dan menghilang. Tubuh cair Zhao Feng berhasil bertahan melawan sinar cahaya, dan tubuhnya segera mulai pulih. Lautan kembali tenang setelah beberapa saat, tapi kemarahan Deathguard masih belum padam. Dia menyebarkan sens spiritualnya dan mencoba menemukan kucing pencuri kecil itu. Seorang Deathguard benar-benar dipotong tangannya oleh seekor kucing. Itu cukup memalukan. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Jantung Zhao Feng melonjak saat dia mengunci Deathguard dan melepaskan serangan dengan mata kirinya. Void Space Eye Slash. Sua, pedang tipis yang memancarkan aura kehancuran menebas tubuh Deathguard. Suara mendesing. Sosok itu langsung hancur. Betapa malangnya. Zhao Feng menghela nafas. Bahkan ketika Deathguard dipengaruhi oleh emosinya, Void Space Eye Slash tidak mengenai target. Sua, Deathguard muncul kembali tapi mengerang. Asap hitam keluar dari bahunya ada lubang kecil, dan aura kehancuran merajalela di dalamnya. Kali ini, Void Space Eye Slash tidak mengenai organ vitalnya, jadi damagenya terbatas, tapi itu hanya membuat Deathguard semakin marah. Menjadi Deathguard, dia adalah mimpi buruk banyak orang. Kapan dia dipermalukan begitu banyak, dan oleh Origin Core Realm setengah langkah yang sangat sedikit dan seekor kucing pada saat itu. Aku hanya bisa menggunakan Void Space Eye Slash sekali lagi. Zhao Feng mengumpulkan kekuatan garis keturunan matanya yang tersisa.
Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan pada saat berikutnya. Miao Mia, garis abu-abu perak tiba-tiba melintas di udara. Sua, sebuah belati tipis dan transparan menebas ke arah Deatgard. Kecepatan seperti itu, memang layak menjadi kucing pencuri kecil. Jantung Zhao Feng melonjak. Kucing pencuri kecil itu mungkin satu-satunya yang bisa mencoba menyergap Deatgard. Haha, Anda sedang mencari kematian. Shadow Kill Imperial Dagger akan menjadi milikku. Deatgard dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Suara mendesing. Gelombang cahaya pedang gelap meluncur ke arah kucing kecil pencuri itu, menyelimuti segalanya dalam jarak 100 yard. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan di sini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng diedarkan secara maksimal, dan itu mengeluarkan aura kuno dan menakutkan. Saat kucing pencuri kecil itu akan terkena langkah pembunuhan. Gerakan spasial, pusaran air muncul dan mengisap kucing pencuri kecil itu. Mata takdir. Di lautan tak terbatas, 1 jam sebelum Zhao Feng dan Deatgard bertarung. Hehehe, gambar ketiga akan segera selesai. Gadis kecil bermata putih itu memandangi kucing kecil pencuri di foto itu. Izinkan aku melihat. Pemuda yang hangat datang, dan 2 penjaga kematian lainnya dengan rasa ingin tahu juga menoleh. Namun, ekspresi mereka berubah secara dramatis ketika mereka melihat gambar itu. Apa? Bagaimana mungkin? Pemuda yang hangat dan 2 Deatgard berseru. Dalam gambar itu, mata kucing pencuri kecil itu dipenuhi dengan kelicikan, dan lawannya dalam keadaan bencana. Sebuah belati misterius telah ditusukkan ke jantung Deatgard, dan belati kucing pencuri kecil itu berkilauan dengan aura destruction saat menembus tubuh Deatgard. Apakah kamu menggambarnya dengan benar? Meskipun pengawal kematian ke-33 adalah salah satu yang lebih lemah, dia tidak akan terbunuh dalam satu gerakan oleh kucing. Kedua Deatgard merasa bahwa itu tidak realistis tetapi, berpikir tentang bagaimana itu hanya gambar oleh seorang gadis kecil yang nakal, mereka mengerti dan tersenyum. Saudari muda bela diri Bailin, kamu bermain dengan kami, bukan? Pemuda yang hangat itu tersenyum lemah lembut. Bailin tidak berbohong kepada siapapun, mengendus, aku sangat suka kucing itu. Gadis kecil bermata putih itu mulai menangis, dan pemuda yang hangat itu dengan cepat mulai menghiburnya. Namun, pada saat yang sama, gambar gadis kecil itu membuat pemuda itu menjadi gelisah. The Shadow Kill Imperial Blade adalah item tertinggi dari Dao of Assassination, dan dapat mengabaikan semua pertahanan. Itu bahkan melawan Death Shadow Body. Pemuda yang hangat itu tiba-tiba teringat sesuatu. Pangeran ketiga, kita akan merasakan sesuatu jika penjaga ke-33 mati. Salah satu Deatgard tertawa, dan mendengar itu, pemuda yang hangat itu menghela nafas. Tepat pada saat ini, gadis kecil bermata putih itu tersenyum, hahaha, bodoh, ini terjadi 1 jam kemudian. 1 jam kemudian, kedua Deatgard tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar itu. Huff. Guru berkata bahwa saya adalah pewaris garis keturunan mata takdir. Gadis kecil bermata putih itu berkata dengan marah. Mata takdir. Semua orang yang hadir, termasuk pemuda yang hangat, tercengang. Di seberang lautan tak terbatas. Haha, Anda sedang mencari kematian. Shadow Kill Imperial Dagger akan menjadi milikku. Deatgard tertawa saat sinar hitam dari cahaya pedang melahap kucing kecil pencuri itu. Gerakan spasial. Gumpalan kekuatan garis keturunan mata diaktifkan, dan pusaran air tiba-tiba muncul dan menyedot kucing pencuri kecil itu. Pada saat yang sama, ledakan, 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 gelombang balok bilah hitam mengiris segalanya menjadi ketiadaan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghindar kali ini. Seranganku memberikan damage melalui udara dalam jarak 100 yard. Penjaga kematian tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Ada gangguan spasial yang akrab di dekat lokasi kucing pencuri kecil itu. Menyelamatkan. Tidak, sialan. Ekspresi Deatgard berubah secara dramatis. Gumpalan kekuatan garis keturunan mata bisa dirasakan saat pusaran air tiba-tiba muncul tepat di atasnya. Suara mendesing. Belati yang gelap dan transparan menembus jantungnya. Deatgard membeku saat ketakutan dan kepanikan muncul di wajahnya. Belati yang melewati tubuhnya adalah Shadow Kill Imperial Dagger, dan memiliki gumpalan aura destruction di permukaannya. Tubuh bayangan kematiannya tidak memiliki banyak pertahanan terhadap belati kerajaan pembunuh bayangan untuk memulai, tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa belati pembunuh bayangan kekaisaran telah menembus jantungnya. Serangan itu menusuk melalui lokasi yang sama dengan Void Space Islas pertama, dan luka dari aura destruction itu masih belum sembuh. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melompati tubuh Deatgard setelah membuat lubang di hatinya. Tubuh Deatgard mulai berkedip antara tubuh asli dan palsunya. Matanya penuh kebencian saat dia menatap kucing pencuri kecil yang baru saja melompat melewatinya. Gelombang kematian.
Dia berhasil memancarkan gelombang kematian melintasi beberapa ratus yard. Sua, garis abu-abu dan perak melintas di udara saat kucing pencuri kecil itu menghilang. Miao Mia, suara kucing pencuri kecil itu muncul dari cincin logam kuno Zhao Feng pada saat berikutnya. Bo, bentuk raksasa roh air Zhao Feng mulai beriak. Sungguh kekuatan kematian yang menakutkan. Zhao Feng masih terluka meskipun kondisinya saat ini. Untungnya, keadaan keberadaan dan tubuhnya sangat kuat, dan dia saat ini dalam keadaan cair, yang semuanya berarti kecepatan pemulihannya mengerikan. Celepuk, tubuh Death Guard jatuh dari langit. Mati. Zhao Feng melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Death Guard dengan mata spiritual Tuhannya. Zhao Feng menghela napas panjang saat tubuhnya yang cair mulai mengembun. Kucing pencuri kecil, kerja bagus. Zhao Feng merasa seperti dia memiliki kesempatan hidup baru. Miao Mia, kucing pencuri kecil muncul di bahunya dan tertawa sebelum membuat wajah di tubuh Death Guard. Kucing kecil pencuri itu berperan besar dalam membunuh Death Guard. Jika bukan karena kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng tidak akan mampu membalikkan keadaan. The Void Space Eye Slash dan Shadow Kill Imperial Dagger adalah dua hal yang dapat mengancam Death Guard. Kucing pencuri kecil itu diteleportasi ke dalam tubuh Death Guard, dan aura destruction ditambahkan ke Shadow Kill Imperial Dagger. Sungguh kombinasi yang sempurna. Kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Karena kucing pencuri kecil itu hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan, ia bisa diangkut melalui ruang angkasa. Gerakan spasial adalah kemampuan spasial, dan jika targetnya adalah makhluk hidup, target tidak bisa menahan sama sekali atau kesulitannya akan menjadi berkali-kali lebih sulit. Memilih untuk memindahkan kucing pencuri kecil itu adalah langkah membunuh yang mereka putuskan sebelumnya. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Wajah Zhao Feng pucat pasi dan lelah. Perasaan bahaya telah memudar lebih dari setengahnya, tetapi masih ada. Dia mengerti bahwa Death Guard hanyalah bawahan kecil dari Kaisar Kematian. Pengejaran kematian akan berlanjut sampai misi selesai. Weng, niat kematian muncul di mayat, dan itu bahkan lebih murni dari sebelumnya. Gumpalan kematian menyelimuti tubuh Death Guard, dan luka-lukanya mulai pulih. Meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan kembali ke mayat, luka-lukanya mulai sembuh. Weng, mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat token kematian unik yang sebagian besar mirip dengan yang ada di Grandmaster Yin Kong, dan niat kematian telah menguasai jiwa penjaga kematian. Sial, tubuh bayangan kematian itu abadi. Ada kemungkinan kebangkitan selama jiwa tidak dihancurkan. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Untungnya, tubuh Death Guard telah hancur, jadi dia seharusnya tidak bisa bangkit kembali dengan sangat cepat. Mundur, Zhao Feng memerintahkan. Zhao Feng tidak berani mendekati Death Guard. Dia adalah bawahan Kaisar Kematian yang tak terduga, dan dia memiliki token kematian yang melindunginya. Selanjutnya, Zhao Feng tidak ingin menyentuh apapun di tubuh Death Guard. Sua, Zhao Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan 100 mayat hantu terkutuk. Tuan selamatkan aku. Di antara asap, dua nyala api berkedut di dalam rongga mata kerangka yang telah dicincang. Tubuh pemimpin divisi kerangka itu mirip dengan mayat hantu, jadi tidak akan mudah mati selama jiwanya tidak dihancurkan. Sua, Zhao Feng melambaikan tangannya dan memasukkan pemimpin divisi kerangka ke dalam 10.000 mutiara hantu. Apapun yang terkait dengan mayat hantu akan menjadi lebih kuat dan pulih lebih cepat di 10.000 mutiara hantu. Sayangnya, bendera susunan telah rusak, dan pemimpin divisi kerangka telah terluka parah. Arai terkutuk mayat hantu tidak akan dapat digunakan untuk sementara waktu. Zhao Feng merasa bermasalah. Meskipun mereka menang, harga yang mereka bayar untuk melakukannya sangat besar. Suara mendesing. Kapal langit laut petir biru muncul dari lautan, dan Zhao Feng melompat ke atasnya. Di bawah kendali Lulan Zishui dan kawan-kawan, kapal langit laut petir biru memasuki lautan tanpa batas. Pada waktu bersamaan, suara mendesing. Tubuh Death Guard berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang di udara dengan bantuan Token of Death. Token of Death memang tidak sederhana. Mata Zhao Feng berbinar. Token of Death berisi niat kematian Kaisar Kematian, dan bahkan dapat menyebabkan mata kematian turun, tetapi Zhao Feng terkejut bahwa kekuatan Kaisar Kematian tidak turun. Untuk beberapa alasan, tampaknya Kaisar Kematian tidak dapat berpartisipasi secara pribadi dan harus mengirim bawahan sebagai gantinya. Zhao Feng tidak tahu bahwa Kaisar Kematian telah menggunakan jembatan kematian, keterampilan super luas, untuk menemukannya, sehingga perlu tidur selama beberapa tahun untuk pulih. Di seberang lautan tak terbatas. Pemuda yang hangat dan dua Death Guard merasakan sesuatu. Weng, Token of Death di tangan mereka bergetar dan mengirimi mereka informasi. Penjaga ke-33 telah meninggal. Hati pemuda yang hangat itu bergetar. Menurut laporan, kultivasi target bahkan belum mencapai origin core realm. Meskipun pengawal kematian ke-33 adalah salah satu penjaga yang lebih lemah,
kekuatannya masih cukup untuk mengalahkan siapapun di alam inti asal. Bahkan alam inti asal besar yang normal seperti bayi baginya. Salah satu Death Guard bergumam. Bagaimana mungkin penjaga ke-33 itu mati? Ketiganya tidak percaya, tetapi ini adalah kenyataan. Gambar gadis kecil bermata putih 1 jam yang lalu telah terbukti. Tapi jiwa penjaga 33 belum dihancurkan, jadi masih bisa dipulihkan. Kita akan segera tahu apa yang terjadi. Mata pemuda itu berkedip. Selama penjaga ke-33 bangun, mereka akan memiliki lebih banyak informasi tentang target, memberi mereka tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di lain waktu. Selanjutnya, kami masih memiliki pembantu ini di sini. Tatapan pemuda yang hangat itu mendarat pada gadis kecil bermata putih itu, dan dia merasa jauh lebih percaya diri. Tujuan. Di dalam kabin kapten di Blue Lightning Sea Skyship, wajah Zhao Feng pucat, dan dia tidak segera menyegel garis keturunan matanya. Beberapa kekuatan yang tidak diketahui dan misterius tampaknya menatap mata spiritual Dewa Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu, tapi dia tahu itu ada di sana. Kekuatan macam apa ini? Itu bukan dari dimensi fisik atau jiwa dan tidak ada kerusakan sama sekali, namun melampaui semua jenis kekuatan. Alis Zhao Feng berkerut. Peng, 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 peng. Indera mata spiritual dewa menjadi lebih kuat, dan perasaan itu akrab, namun aneh. Dia merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya ketika menghadapi mata kematian. Mungkinkah salah satu keturunan 8 mata Dewa Agung? Mata Zhao Feng berbinar. Satu-satunya keturunan dari 8 mata Dewa Agung yang pernah berinteraksi dengannya sebelumnya adalah Kaisar Kematian. Meskipun Grandmaster Yin Kong memiliki garis keturunan mata dengan kemampuan spasial, dia bukan keturunan sebenarnya dari Eye of Space, dia hanya sedikit terkait dengannya. Sua, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menutup mata spiritual Tuhannya, tetapi kekuatan misterius yang menatapnya tidak menghilang, itu hanya melemah. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu duduk di bahu Zhao Feng dan melambaikan cakarnya. Keduanya saling memahami dengan baik. Sekarang, mereka tahu apa yang dimaksud orang lain hanya dengan satu pandangan. Kamu mengatakan bahwa itu terkait dengan Dao kami. Hati Zhao Feng tergerak. Dia tiba-tiba teringat Tuan Liu Qinxin, pewaris Dao of Life. Tuannya bahkan membuat Liu Qinxin mengubah nama aslinya untuk mengubah takdirnya. Jika bukan karena itu, Zhao Feng tidak akan bertemu Liu Qinxin. Meskipun Zhao Feng akhirnya membuat marah Tuan Kota, yang terakhir berhasil menerobos ke peringkat Tuan Sejati. Sayangnya, Liu Qinxin tidak pernah kembali dari warisan. Nasib sangat mendalam. Zhao Feng tidak dapat memblokir kekuatan ini, tetapi dia tahu bahwa semakin kuat dia, semakin banyak kendali yang dia miliki atas nasibnya. Saat mata spiritual Tuhannya dan garis keturunan matanya menjadi lebih kuat, begitu pula kendalinya atas dunia. Yang kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun keping debu. Untuk melanjutkan garis keturunan mataku, dapatkan kekuatan absolut, kuasai dunia, dan kendalikan surga. Sebuah suara kuno bergema di seluruh pikirannya. Kuasai dunia dan kuasai langit. Hati Zhao Feng tiba-tiba dipenuhi dengan keyakinan dan tekad. Sua, mata spiritual Tuhannya terbuka sekali lagi, dan danau dalam dimensi mata kirinya mulai beriak saat melepaskan aura milik era kuno. Aura mulai memancar dari Zhao Feng, dan menyebar ke jarak yang sangat jauh. Pada saat yang sama, di seberang lautan tak terbatas. Wah, gadis kecil bermata putih itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah saat tubuh kecilnya mulai bergoyang. Bailin, apa yang terjadi? Ekspresi pemuda yang hangat itu sedikit berubah saat dia meraihnya. Mata gadis kecil bermata putih itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mataku sakit. Saya perlu istirahat sebentar, tetapi saya telah menemukan garis takdir. Gadis kecil bermata putih itu berkata dengan lemah. Garis takdir. Mata pemuda yang hangat itu menyala. Tanah suci spiritual. Gadis kecil bermata putih itu berkata sebelum tertidur. Di lautan tanpa batas. Suara mendesing. Lapisan air dan kilat bersinar di permukaan Blue Lightning Sea Skyship saat terbang di udara. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan semua orang di dalam kapal sudah pulih. Selain Lulan Zishui dan 8 pelaut, sekarang ada anggota baru, Li Yunya. Setelah lolos dari kematian, Li Yunya memutuskan untuk bergabung dengan kru. Saya dituduh salah oleh murid lain di klan saya dan tidak punya tempat tinggal di zona Kepulauan 5 Gunung. Untuk membayar kapten, saya telah memutuskan untuk tetap berada di kapal langit laut biru petir. Janji Li Yunya sepertinya baru beberapa saat yang lalu. Dia lebih berpengalaman daripada Lulan Zishui dan teman-temannya. Bergabungnya Li Yunya memungkinkan kapal untuk digunakan secara maksimal, dan dia bahkan bisa memperbaiki kerusakan kapal. Oleh karena itu, Zhao Feng menjadikan Li Yunya sebagai wakil kapten setengah bulan yang lalu. Li Yunya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Kematian?
Zhao Feng bertanya. Li Yunya terdiam beberapa saat sebelum menjawab, di seluruh Laut Chang dan 3 tanah suci spiritual, Void God Realm King berdiri di puncak karena mereka yang memiliki gelar kaisar sangat langka dan tak terduga. Di antara mereka, Kaisar Kematian memiliki mata kematian, jadi dia adalah salah satu yang lebih kuat bahkan di antara kaisar. Alam Dewa Kekosongan dibagi menjadi 2 tingkat, Raja dan Kaisar, tetapi Li Yunya tidak tahu perbedaan pasti di antara mereka. Kaisar Kematian juga memiliki 4 Raja Roh Kematian dan 36 penjaga kematian di bawahnya. 4 Raja Roh Kematian semuanya adalah Raja Alam Dewa Void. Li Yunya berkata, dan ekspresi Zhao Feng menjadi serius setelah mendengarnya. Penjaga kematian yang baru saja dia temui hanyalah salah satu dari 36 penjaga kematian di bawah Kaisar Kematian. Lebih jauh lagi, satu-satunya alasan Death Guard kalah adalah karena dia mencoba menangkap Zhao Feng hidup-hidup akan beberapa kali lebih mudah untuk membunuh Zhao Feng saja. Untungnya, saya tidak bertemu salah satu dari 4 Dewa Roh Kematian. Zhao Feng berkeringat dingin. Jika dia bertemu dengan alam Dewa Kekosongan, tidak akan ada harapan sama sekali. Rupanya, 36 pengawal kematian diberi peringkat. Misalnya, dari Death Guard pertama hingga Death Guard kedua sampai Death Guard ke-36. Li Yunya melanjutkan. Mereka diberi peringkat. Murid Zhao Feng berkontraksi, dan ekspresinya terus berubah. Peringkat apa yang mereka lawan? Sudah pasti bahwa yang dikalahkan kapten bukanlah salah satu dari yang berperingkat lebih tinggi karena yang berperingkat lebih tinggi memiliki kultivasi di alam Dewa Kekosongan setengah langkah, dan mereka bahkan dapat mengancam Raja Alam Dewa Kekosongan. Li Yunya berkata dengan nada datar. Mendengar itu, Zhao Feng merasa lebih tertekan. Pengejaran kematian terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada yang bisa melarikan diri dari Pursuit of Death. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri dari Death Guard, masih ada Death Spirit Lord. Sejumlah kecil target berada di alam Dewa Kekosongan dan bisa melarikan diri bahkan dari 4 Dewa Roh Kematian, tetapi pada akhirnya adalah Kaisar Kematian sendiri. Eye of Death memiliki kontrol tingkat tinggi atas hukum kematian. Tidak ada seorang pun di seberang Samudra Chang yang memiliki pemahaman lebih tinggi darinya. Di dalam kabin kapten, pengejaran kematian, aku tidak akan menyerah. Zhao Feng mengertakkan gigi. Dia seperti guk-guk hilang yang dikejar-kejar. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia mulai berkultivasi. Aku tidak hanya akan melarikan diri, aku akan menjadi lebih kuat dan membayar penghinaan ini beberapa kali lipat. Mata Zhao Feng menjadi penuh dengan niat bertarung. Tekanan dari Pursuit of Death menekan potensinya. Dalam 10.000 mutiara hantu. Tuan, luka saya telah sembuh. Saya akan membuat flake array baru dan menyempurnakan mayat hantu terkutuk. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar. Zhao Feng mengangguk. Dalam perjalanan ini, pemimpin divisi kerangka dan Li Yunya telah menjadi lengan kiri dan kanannya. Zhao Feng akan memberi mereka sebagian dari sumber dayanya. Misalnya, Li Yunya menerima 2 barel esensi darah jantung, dan keberadaannya tidak jauh dari puncak alam inti asal kecil. Dia dulunya adalah seorang jenius dalam 1000 tahun dari Sekte Bintang 2 Istana 6 Cincin, dan Zhao Feng memperhatikan potensinya. Masih ada 20-30 barel esensi darah jantung yang tersisa, dan efeknya sangat lemah untukku sekarang. Zhao Feng berpikir sambil berendam dalam esensi darah jantung. Efek dari esensi darah jantung jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia hanya menggunakan 2 barel selama 2 bulan terakhir. Aura dari alam mimpi kuno dan esensi darah jantung telah memungkinkan keberadaan Zhao Feng naik ke puncak alam inti asal besar. Bahkan efek aura alam mimpi kuno menjadi lebih lemah. Zhao Feng menghela nafas. Dia mencoba setiap metode yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan dia menyadari bahwa semakin dekat keberadaannya hingga batas antara Origin Core Realm dan Void God Realm, semakin besar resistensinya. Sua, Zhao Feng menutup matanya dan memasuki pusaran air misterius di dalam danau matanya. Alam mimpi kuno. Zhao Feng sekali lagi muncul di benua ini. Tubuh dan jiwanya langsung ditekan oleh kekuatan yang luar biasa. Segala sesuatu di hatinya murni. Menyerap. Zhao Feng mulai menyerap aura dari alam mimpi kuno. Saat dia memasuki tempat itu semakin banyak, dia menjadi lebih akrab dan efisien dalam menyerap aura. Sekarang tubuhnya dan sumber roh sejati keduanya telah menyerap sedikit aura dari alam mimpi kuno. Keberadaannya telah mencapai batas manusia. Jika dia tidak menyembunyikannya, setiap napas dan tindakannya seperti melepaskan aura seperti binatang purba. Aku bisa membunuh binatang buas di alam inti asal setengah langkah hanya dengan tubuhku sendiri. Zhao Feng merasakan kekuatan dan potensi besar dalam garis keturunan dan tubuhnya. Di dalam dantiannya, sumber roh sejati Zhao Feng yang lengket telah digantikan oleh Yuan sejati setengah langkah ungu samar. True Yuan setengah langkah terbentuk dari niat petir angin penghancur ungu. Aura kehancuran yang datang darinya sangat menakutkan.
Aku hanya sedikit jauh dari memiliki cukup fondasi untuk mencoba menerobos ke alam inti asal. Zhao Feng menemukan bahwa dia bisa mengendalikan tubuhnya dan berkultivasi di dalam alam mimpi kuno, dan efeknya berkali-kali lebih baik daripada dunia luar. Apa yang membuatnya menghela nafas adalah bahwa waktu dia bisa tinggal di sini sangat terbatas. Beberapa lusin napas kemudian, darah mulai keluar dari mulut Zhao Feng. 52 napas. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Dia perlahan mendekati waktu targetnya. Gunakan waktu ini dengan baik. Zhao Feng dengan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno ke dalam tubuhnya. Garis darah dan tubuhku tidak menjadi lebih kuat secepat sebelumnya. Mengapa tidak membiarkan aura dari alam mimpi kuno menyatu ke dalam mata? Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Feng. Bersiap untuk terobosan. Di masa lalu, aura dari alam mimpi kuno sebagian besar diserap oleh garis keturunan Zhao Feng, tapi sekarang Zhao Feng punya ide untuk menyerap aura ke matanya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berinteraksi langsung dengan jiwanya. Gumpalan aura alam mimpi kuno mulai mengalir ke mata spiritual Tuhannya. Weng! Sebuah riak muncul di permukaan danau karena dengan cepat menyerap aura. Seluruh hati Zhao Feng tiba-tiba bergetar. Jiwanya, yang terhubung dengan mata spiritual dewa, tampaknya juga berhasil menyerap sebagian dari aura alam mimpi kuno. Sensasinya seperti tanaman haus yang menyerap air, dan rasanya sangat memuaskan. Hebat! Aura alam mimpi kuno tampaknya juga membantu jiwa. Zhao Feng sangat gembira. Garis keturunan dan tubuhnya telah menyerap banyak aura alam mimpi kuno dan efeknya melemah, tetapi berbeda dengan mata dan jiwanya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mencoba menyerap aura ke matanya, dan efeknya sangat jelas. 1 jam kemudian, dia sepenuhnya menyerap aura alam mimpi kuno yang tersisa di dalam tubuhnya ke matanya. Memeriksanya dengan cermat, dia melihat bahwa kekuatan di dalam danau mata itu lebih murni, dan Zhao Feng merasa seolah-olah jiwanya telah menjadi lebih kuat dan fondasinya sekarang lebih kokoh. Aura dari alam mimpi kuno tampaknya sedikit membantu jiwa, dan bahkan dapat membantu jiwa mengembun. Zhao Feng membandingkan sebelum dan sesudah. Selama bulan berikutnya, Zhao Feng memasukkan lebih dari setengah aura alam mimpi kuno ke dalam mata, dan dia menemukan bahwa jiwanya menjadi lebih padat dan tebal. Di masa lalu, jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat dengan bantuan jiwa esensi roh kayu, tetapi itu tidak kental. Itu mirip dengan orang gemuk, mungkin ada banyak daging di tulang mereka, tapi mereka tidak akan bisa mengalahkan pria berotot. Sekarang Zhao Feng menyerap aura dari alam mimpi kuno untuk memperkuat jiwanya, itu menjadi lebih kental. Menyerap aura akan membuat jiwaku terus menguat. Perubahan seperti apa yang akan terjadi di masa depan? Zhao Feng merasakan naluri untuk memperkuat jiwanya. Dalam jangka pendek, itu hanya bisa meningkatkan inderanya dan memperkuat fondasinya, tetapi naluri mengatakan kepadanya bahwa itu akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Namun, semua itu datang kemudian dan tidak penting sekarang. Saat ini, Zhao Feng hanya merasa bahwa jiwanya mendapatkan manfaat dari menyerap aura alam mimpi kuno, jadi dia hanya mencoba menyerap sebanyak yang dia bisa. 2 bulan kemudian, jiwa Zhao Feng meningkat pesat. Beberapa bulan pertama memiliki efek terbaik, jiwanya telah melampaui alam inti asal kecil dan sekarang sebanding dengan alam inti asal besar. Itu sangat kental. Selanjutnya, Zhao Feng merasa seolah-olah jiwanya memiliki perasaan tertentu yang tak terlukiskan. Satu hal yang pasti, jiwanya lebih tebal dan lebih kental dari sebelumnya, dan auranya lebih dekat ke origin. Perbedaan terbesar adalah bahwa kepekaan Zhao Feng terhadap surga bumi Yuan Qi dan pemahamannya tentang petir angin penghancur ungu jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu berlalu dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Perjalanan selama setengah tahun terakhir sangat mulus. Kedua wakil kapten, Lulan Zishui dan Li Yunya, masing-masing mengerjakan tugas internal dan eksternal. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu sesekali melompat ke geladak dan melemparkan beberapa koin tua ke udara sebelum menunjukkan arah baru. Li Yunya dan Lulan Zishui tidak berani melawan ramalan kucing kecil pencuri itu. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menemukan bahwa, setiap kali kucing kecil pencuri itu mengubah arah, rasa bahaya dalam jiwanya akan sedikit melemah. Kucing pencuri kecil itu tampaknya memiliki kemampuan misterius untuk menghindari bahaya dan menemukan keberuntungan. Zhao Feng berpikir. 1 jam kemudian, dia membuat pengumuman, berkumpul di aula diskusi. Di dalam aula diskusi, Zhao Feng, Li Yunya, Lulan Zishui, dan pemimpin divisi kerangka semuanya muncul. Jenis diskusi ini sangat jarang, dan semua orang melihat ke arah Zhao Feng. Menjadi kapten, setiap keputusannya dapat mempengaruhi nasib semua orang yang hadir. Aura Zhao Feng menjadi tak terduga. Aku bahkan tidak bisa melihatnya sekarang. Pemimpin divisi kerangka memeriksa tuannya. Jika bisa dikatakan bahwa pemimpin divisi kerangka masih tahu atribut Zhao Feng setengah tahun yang lalu, sekarang tidak bisa.
Hanya aura biasa yang terpancar dari Zhao Feng menekan Li Yunya dan pemimpin divisi kerangka. Tekanan ini tidak hanya datang dari keadaan keberadaannya. Itu juga berasal dari jiwanya. Keadaan dan jiwa kapten muda ini telah melampaui milikku. Li Yunya menarik napas dalam-dalam. Orang harus tahu bahwa kultivasinya hampir mencapai puncak alam inti asal kecil, dan dia melampaui pemimpin divisi kerangka dalam hal kultivasi. Tuan, Anda tampaknya telah memenuhi setiap persyaratan untuk mencoba menerobos ke alam inti asal. Pemimpin divisi kerangka berseru. Terobosan ke alam inti asal. Hati Lulan Zishui bergetar. Kapten muda ini baru berusia 20 tahun dan telah memenuhi setiap persyaratan untuk melakukan terobosan. Betul sekali. Itulah salah satu alasan mengapa aku memanggil kalian semua ke sini hari ini. Zhao Feng mengangguk dan tidak setuju. Keadaan keberadaannya mendekati batas alam inti asal besar, dan kekuatan jiwanya sebanding dengan alam inti asal besar juga karena sekarang jauh lebih kental daripada sebelumnya. Dalam hal pemahaman, dia telah memahami 40-50% dari petir angin penghancur ungu. Kekuatannya telah meningkat secara dramatis dibandingkan dengan kekuatannya di medan perang bintang 2. Pada saat ini, dia telah mencapai batas setengah langkah Origin Core Realm. Setengah langkah lagi dan dia akan menjadi penguasa sejati. Saya perlu menemukan lingkungan yang aman untuk melakukan terobosan ke Origin Core Realm. Ada juga masalah lain juga. Zhao Feng dengan cepat langsung ke intinya. Lingkungan di dalam lautan tanpa batas tidak terlalu stabil, dan surga bumi Yuan Qi sangat tipis. Itu bukan pilihan terbaik untuk melakukan terobosan. Jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi ketika dia mencoba untuk melakukan terobosan, itu akan mengerikan. Lingkungan khusus dan aman. Hanya ada istana spiritual Lautan Void. Li Yunya menjawab. Istana spiritual Lautan Void adalah tempat yang tenang dan stasiun pasokan tingkat tinggi. Bahkan Sekte Bintang 2 tidak berani menyinggung istana spiritual Lautan Void. Bagus. Selama setengah tahun terakhir, kekuatan mayat hidup terkutuk telah mendekati alam inti asal setengah langkah, dan kultivasi saya juga menemui hambatan, jadi kita semua membutuhkan beberapa sumber daya langka. Pemimpin divisi kerangka itu terombang-ambing. Lulan Zishui mengangguk setuju, istana spiritual Lautan Void adalah titik pasokan teraman, dan para pelaut juga perlu membeli beberapa barang. Kapal langit laut petir biru juga membutuhkan beberapa bahan untuk memperkuat dan memperbaikinya. Saran itu disetujui oleh semua orang dan mereka semua bersemangat. Lagi pula, sangat membosankan untuk tidak melakukan apa-apa selain bepergian dengan kapal. Kapten, apa masalah penting lainnya? Li Yunya bertanya dengan rasa ingin tahu. Menerobos ke alam inti asal hanyalah salah satu alasannya untuk pergi ke istana spiritual Lautan Void. Ini tentang arai teleportasi zona spiritual. Zhao Feng berbicara dengan nada serius. Arai teleportasi zona spiritual. Li Yunya mengerti setelah memikirkannya. Perjalanan ke Tanah Suci Bela Diri Sejati sangat panjang. Kita akan membutuhkan 5 atau 6 tahun untuk mencapai Tanah Suci Bela Diri Sejati dengan kecepatan kita saat ini. Ini terlalu lama. Zhao Feng melanjutkan. 5 atau 6 tahun. Itu tidak terlalu lama. Pemimpin divisi kerangka tidak terganggu, tetapi Zhao Feng baru berusia 22 tahun. Itu waktu yang lama baginya. Di sisi lain, pemimpin divisi kerangka telah hidup selama beberapa ratus tahun. Ada susunan teleportasi di setiap istana spiritual Lautan Void yang dapat mengirim orang dari satu istana spiritual Lautan Kekosongan ke yang lain. Itu juga dapat mengirim orang ke Tanah Suci Bela Diri Sejati, tetapi sangat sulit bagi mereka yang bukan anggota Tanah Suci untuk menggunakannya. Li Yunya tahu sedikit tentang ini, dan Zhao Feng tahu kesulitan yang terlibat. Di zona Kepulauan Seribu mengalir, dia meminta bantuan 2 jenius dari Tanah Suci, tetapi Jiang Fan dan Chen Yilin tidak mau membantunya. Li Yunya, kamu berasal dari Sekte Bintang 2,5. Apakah tidak ada cara sama sekali? Zhao Feng tidak percaya tidak ada kemungkinan sama sekali. Pasti ada banyak orang yang ingin pergi ke Tanah Suci Bela Diri Sejati. Di zona Kepulauan 5 Gunung, jika seorang ahli alam Dewa Void bertanya, Tuan Istana Spiritual Lautan Void mungkin setuju. Li Yunya menjawab. Zhao Feng sangat gembira. Berasal dari Sekte Bintang 2,5, Li Yunya memang berpengetahuan luas. Tapi kita sudah memasuki zona pulau baru. Apakah ada cara lain? Mata Zhao Feng mendarat di Li Yunya dengan harapan. Waktu perjalanan mereka akan sangat berkurang jika mereka bisa menggunakan arai teleportasi zona spiritual. Pada saat yang sama, itu juga akan mengurangi ancaman dari Pursuit of Death. Kapten, serahkan ini padaku. Saya akan mencari tahu sesuatu ketika kita tiba di istana spiritual Lautan Void berikutnya. Mata Li Yunya berbinar. Dia setuju untuk itu. Zhao Feng mengangguk. Li Yunya adalah orang yang cakap. Mungkin dia benar-benar bisa menemukan titik terobosan. Setengah bulan kemudian, Blue Lightning Sea Sky Ship memasuki pusat zona pulau baru, zona kepulauan segel abadi. Kapten,
Kita hampir sampai di istana spiritual lautan Void terdekat, kata Lulan Zishui. Beberapa jam kemudian, bola cahaya biru muncul di depan mata, membersihkan kabut lautan yang tak terbatas. Permukaan beberapa aula dan istana bisa dilihat di dalam bola cahaya biru. Suara mendesing. Kapal dengan cepat melewati penghalang dan tiba di depan istana spiritual lautan Void. Istana spiritual lautan Void adalah sebuah institusi yang tersebar di mana-mana. Setiap zona pulau memiliki satu, dan mereka sebagian besar sama. Zhao Feng menyingkirkan kapal, dan para kru memegang token Void Ocean mereka saat mereka memasuki istana spiritual Void Ocean. Void Ocean token dapat digunakan di istana spiritual Void Ocean manapun. Mereka pertama kali pergi mencari hotel setelah mereka masuk. Liu-nya, pemimpin divisi kerangka, Lulan Zishui, dan para pelaut lainnya kemudian pergi sendiri. Di antara mereka, Liu-nya bertanggung jawab untuk mencari tahu tentang arai teleportasi zona spiritual. Pemimpin divisi kerangka menemukan hal-hal untuk arai terkutuk mayat hantu dan beberapa sumber daya untuk kemacetannya sendiri. Lulan Zishui bertanggung jawab untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk kapal, dan Kapten Zhao Feng membuat persiapan terakhir untuk melakukan terobosan. Perubahan inti asal. Setelah tiba di istana spiritual lautan kekosongan, Zhao Feng pertama-tama mengatur sumber dayanya, termasuk barang-barang yang terkait dengan angin dan petir, batu kristal primal, dan sumber daya langka lainnya. Dia kemudian mulai membolak-balik beberapa buku. Selama seseorang memiliki cukup primal crystal stone, seseorang dapat membeli berita, informasi, dan pengetahuan. Kenyataannya, Zhao Feng sangat percaya diri dalam menerobos ke alam inti asal. Setelah berulang kali menyerap aura dari alam mimpi kuno dan menggunakan esensi darah jantung, keadaan keberadaannya telah meningkat pesat, mendekati batas alam inti asal besar. Keberadaan sebagian besar alam inti asal besar yang sebenarnya tidak sekuat Zhao Feng. Selanjutnya, dia sudah mulai berinteraksi dengan dan memahami maksud dari alam inti asal lainnya sejak lama. Lu Tianyi, pemimpin divisi kerangka, patriark agama darah besi, alam inti asal besar acak yang dia temui, dan bahkan niat dari alam dewa kekosongan setengah langkah. Zhao Feng sudah memenuhi persyaratan ini ketika dia berada di True Lord Rank. Niat dan pemahamannya bahkan melampaui alam inti asal kecil yang normal, yang disebabkan oleh seberapa kuat jiwanya, serta kemampuan belajar mata spiritual dewa. Menurut buku, kemungkinan menerobos ke alam inti asal sangat rendah. Banyak rilem inti asal setengah langkah perlu beberapa kali mencoba, dan bahkan kemudian, mereka mungkin tidak berhasil. Zhao Feng menemukan bahwa kesulitannya sedikit lebih sulit dari yang dia bayangkan. Menerobos ke alam inti asal dapat digambarkan dengan 4 kata. Formasi inti Yuan Qi. Seperti namanya, itu untuk menyingkat Yuan Qi dan esensi seseorang menjadi Yuan Core, yang juga bisa disebut Core Center. Yuan Core Center dibagi menjadi 2 tingkatan, satu adalah Yuan Core normal dari Small Origin Core Realm, dan yang lainnya adalah Crystal Core dari Great Origin Core Realm. Alam roh sejati ke alam inti asal kecil dan alam inti asal kecil ke alam inti asal besar adalah 2 perubahan mendasar dalam kekuatan. Tidak heran perbedaan antara alam inti asal kecil dan alam inti asal besar sangat besar. Zhao Feng lebih mengerti tentang alam inti asal. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah formasi inti Yuan Qi. Dia sebenarnya sudah menyelesaikan setengah dari proses ini. Di dalam dantiannya, ada True Yuan setengah langkah yang sangat murni. Zhao Feng sengaja memperlambat kecepatan konversinya ketika dia menerobos ke alam inti asal setengah langkah dan menggabungkan niat penghancuran ungu ke dalamnya. Dalam hal kekuatan dan pemahaman, Yuan sejati setengah langkah Zhao Feng bahkan lebih dalam daripada beberapa penguasa sejati. Oleh karena itu, True Yuan setengah langkah Zhao Feng memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan berisi hukum angin dan petir. Aura alam mimpi kuno juga berperan dalam hal ini, dan petir angin penghancur ungu lebih dekat dengan asalnya. Aura Destruction-nya melampaui Wind Lightning Emperor ketika dia berada di level ini. Kenyataannya, Yuan sejati setengah langkah Zhao Feng sudah lebih kuat dari Yuan sejati dari beberapa alam inti asal kecil. Tentu saja, kekuatan adalah kekuatan, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya harus berada di level yang sama. Setengah hari kemudian, ayo mulai. Zhao Feng telah membaca semua teori dan sekarang secara resmi akan mencoba terobosan. Di dalam dantiannya, sumber kekuatan sepenuhnya berwarna ungu dan lengket. Itu semua setengah langkah True Yuan. Zhao Feng duduk dan mengedarkan energi ke seluruh tubuhnya saat dia mengeluarkan semua potensinya. Gelombang cairan ungu mulai berkumpul di dantiannya. Zhao Feng ketakutan dengan tindakannya. Dia tidak menyadari bahwa tubuhnya memiliki begitu banyak potensi, karena keadaan keberadaannya telah diperkuat begitu besar dari aura alam mimpi kuno. Dan cairan berwarna ungu itu setebal bubur, dan mulai memadat setelah menyerap esensi dari seluruh tubuh. Formasi inti Yuan Qi. Ini adalah proses yang lambat dan sulit yang membutuhkan perhatian penuh.
Hari demi hari berlalu. 10 hari kemudian, sumber berwarna ungu di dalam dantiannya memiliki tanda-tanda mengering. Sangat cepat. Zhao Feng terkejut. Menurut buku, proses ini biasanya memakan waktu 2 bulan, dan jika tidak bisa mengembun menjadi pusat inti, kekuatan akan melukai tubuh sebagai gantinya. Bagaimanapun, itu adalah lompatan besar dari sumber roh sejati ke pusat inti. Setiap kesalahan kecil bisa berarti kegagalan. Pada saat ini, Zhao Feng 4 atau 5 kali lebih cepat dari biasanya. Sepertinya aku pasti bisa menerobos. Sekarang saya hanya perlu melihat seberapa kuat fondasi saya setelah menerobos. Mata Zhao Feng berbinar. Di masa lalu, ketika dia berhasil menembus True Lord Rank, fondasinya sudah sangat kuat, jadi dia langsung melompat ke True Lord Rank tahap awal, melewati tahap awal. Itu sama sekarang Yayasan Zhao Feng telah dengan mudah melampaui tahap awal dari alam inti asal kecil. 4 atau 5 hari kemudian, pusat sumber roh sejati Zhao Feng hampir sepenuhnya mengering dan terkonsolidasi. Namun, bagian yang dikeringkan hanya menempati 1/10 dari total luas. Pada saat ini, sumber kekuatan Zhao Feng telah disempurnakan hingga batasnya. Pusat sumber roh sejati secara teknis telah mengering. Jika terus seperti ini, semuanya akan mengering dalam 10 hari. Zhao Feng merasa itu berjalan terlalu lancar. Yang lebih mengejutkan, ada sedikit True Yuan yang berasal dari daerah kering. Ini adalah Yuan sejati yang benar dan lengkap dan bukan Yuan sejati yang setengah-setengah. Dan, tidak hanya pusat sumber roh sejati yang mengering, gumpalan Yuan sejati murni mulai bocor. Gumpalan Yuan sejati ini adalah kristal ungu, dan mereka memiliki ukiran misterius di atasnya yang berisi pemahaman Zhao Feng tentang angin dan petir. Selanjutnya, ukiran ini memancarkan gelombang kehancuran yang kuat. Saya sudah mulai membentuk True Yuan. Itu biasanya terjadi saat seseorang akan melakukan terobosan. Zhao Feng sedikit tercengang. Semuanya berjalan terlalu cepat. Itu sangat melampaui apa yang dia baca di buku. Kecepatan ini terlalu cepat. Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman. Betul sekali. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhao Feng. Saya dapat memperlambat kecepatan True Yuan setengah langkah saya yang dikompresi dan bergabung dalam beberapa aura dari alam mimpi kuno. Memperlambat kecepatan mengompresi Yuan Qi-nya berarti mengurangi kekuatan terobosannya. Pembudidaya normal tidak akan berani melakukan ini karena seluruh proses biasanya dilakukan dalam satu upaya. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti bahwa sumber pengeringan akan terpengaruh. Namun, Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Dia bahkan tidak perlu fokus untuk memadatkan True Yuan setengah langkahnya. Pada titik ini, Zhao Feng tidak bisa menghentikan momentumnya, dan tidak mungkin baginya untuk tidak menerobos bahkan jika dia mau. Jika pembudidaya normal yang gagal menerobos tahu tentang ini, mereka mungkin akan muntah darah. Kesadaran Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Karena fakta bahwa dia sedang menerobos, Zhao Feng hanya ingin tinggal di sini selama beberapa napas dan menyerap sedikit. Namun, saat dia memasuki alam mimpi kuno, tekanan luar biasa menimpanya. True Yuan setengah langkah Zhao Feng yang berubah dan mengering tiba-tiba berhenti. Perubahan mendadak ini membuat jantung Zhao Feng melompat, tapi untungnya, tingkat konversi hanya menurun banyak itu tidak mulai dilikuidasi. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa sumber roh sejati yang sudah kering membentuk hubungan dengan alam mimpi kuno. Saat menerobos ke alam inti asal, seseorang membutuhkan kekuatan dan niat yang cukup dari dunia luar. Oleh karena itu, niat yang kuat adalah persyaratan penting. Aku hampir lupa bahwa alam mimpi kuno dan kenyataan adalah dimensi yang terpisah. Zhao Feng tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menerobos ke sini. Zhao Feng tiba-tiba merasakan aura surga bumi dari alam mimpi kuno melonjak ke intinya. Ledakan. Hati Zhao Feng bergetar. Meskipun aura surga bumi sangat tipis, dan tingkat penyerapannya bahkan tidak 1/1000 dari dunia luar, tekanan besar masih membebaninya. Rasanya seperti disambar petir. Orang harus tahu bahwa aura surga bumi bukan hanya aura alam mimpi kuno yang normal. Itu sangat mungkin menjadi surga bumi Yuan Qi dari dimensi ini. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Keberadaan Zhao Feng tidak tahan dengan tekanan seperti itu dan sensasi yang disambar petir. 3 napas kemudian, Zhao Feng memuntahkan seteguk darah saat kesadarannya kembali ke kenyataan. Cedera yang dia terima sangat ringan, itu hanya goncangan indera dan darahnya. Tidak baik. Zhao Feng secara naluriah memeriksa sumber kekuatannya dan menemukan bahwa area kering telah dihancurkan oleh aura surga bumi dari alam mimpi kuno. Detak jantungnya mulai meningkat, dan alisnya berkerut. Sekarang pusatnya telah hancur, jumlah True Yuan setengah langkah yang dia miliki berkurang 10%. Seluruh dantiannya mengacak-acak, seolah-olah telah diserang. Zhao Feng memiliki keinginan untuk menangis. Itu seperti didorong kembali ke saat dia menembus ke alam inti asal setengah langkah. Jumlah kekuatan di dalam tubuhnya tiba-tiba berkurang 10%.
Ini adalah sumber kekuatan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak memasuki alam mimpi kuno ketika dia menerobos. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan diri sebelum memeriksa dantiannya lagi. Tunggu. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis saat dia memeriksanya dengan cermat. Meskipun jumlah kekuatan di dalam tubuhnya telah berkurang 10%, kualitasnya telah meningkat ke tingkat yang baru. Energi dan esensi yang terkandung dalam True Yuan setengah langkah yang tersisa hampir sama dengan True Yuan biasa. Weng, gumpalan ungu muncul di telapak tangan Zhao Feng. Itu bukan ungu pucat biasa, itu ungu murni. Gumpalan ungu sangat dalam, dan ukiran di atasnya memancarkan aura kuno dan destruktif. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng bingung. Gumpalan kasual Purple Destruction Wind Lightning yang dia bentuk ini sebanding dengan Purple Destruction Wind Lightning pada pemahaman 80-90%. Orang harus tahu bahwa dia hanya memahami 40-50% sejauh ini. Selanjutnya, petir angin penghancur ungu mengandung aura surga bumi dari alam mimpi kuno, yang akan memiliki karakteristik yang tidak diketahui. Berdaulat, meskipun sumber kekuatan yang kering telah hancur dan jumlah kekuatan yang bisa dia pegang berkurang hingga 90%, True Yuan setengah langkah di tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Petir angin penghancur ungu milik Zhao Feng telah mencapai penguasaan 80-90%, dan aura kehancuran yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat. Meskipun masih setengah langkah True Yuan, auranya tidak jauh berbeda dari True Yuan. Zhao Feng merasakan gumpalan Purple Destruction dari telapak tangannya, dan perbedaannya tidak terbatas hanya pada itu. Ini juga menyangkut perubahan asal-usul kekuasaannya. Menerobos ke alam inti asal di alam mimpi kuno berarti aku mungkin menyerap sebagian kekuatan angin dan petir dari tempat itu. Mata Zhao Feng berbinar. Dia memiliki perasaan yang aneh meskipun petir angin penghancur ungu berasal dari warisan Kaisar Petir Angin, sumber angin dan petirnya telah mengalami perubahan yang tidak diketahui. Bahkan Kaisar Petir Angin mungkin tidak akan tahu jenis jalan apa yang akan dilalui Zhao Feng di jalan petir angin. Mungkin inilah yang dimaksud dengan naik lebih tinggi setelah jatuh. Zhao Feng menemukan bahwa, meskipun jumlahnya telah turun 10%, segala sesuatu yang lain telah berubah secara drastis. Ayo mulai lagi. Zhao Feng duduk dan mengedarkan energinya. Kecelakaan sebelumnya membuat proses awalnya yang mulus gagal, tetapi Zhao Feng tidak merasa kalah sama sekali sebagai gantinya, dia hanya memulai proses menerobos lagi. Dan, sumber berwarna ungu di dalam dantiannya dan aura menakutkannya mulai berkumpul. Itu hanya bisa berkumpul. Zhao Feng tidak memiliki kemampuan untuk mengompresnya. Setelah perubahan, kualitas True Yuan setengah langkah menjadi sangat tinggi, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari True Yuan dari Origin Core Realm yang normal. Setengah hari kemudian, sumber ungu mulai mengering. Sangat cepat, Zhao Feng melompat ketakutan. Setelah perubahan, kualitas sumbernya menjadi terlalu kuat. Itu melampaui harapan warisan Kaisar Petir Angin yang asli. Zhao Feng curiga bahwa sumber kekuatannya telah mencapai tingkat Yuan sejati. Jika dia membiarkannya dingin sebentar, itu akan langsung kering secara otomatis. Setengah hari kemudian, sumber Zhao Feng mulai memampatkan menjadi pusat inti seukuran kacang. Core Center berwarna ungu gelap dan berkilauan. Saya telah berhasil membentuk pusat inti. Zhao Feng sedikit tercengang. Seluruh proses pembentukan Core Center-nya selesai dalam satu langkah. Ledakan. Begitu pusat inti terbentuk, energi dan esensi Zhao Feng mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, awan ungu mulai berkumpul dan terbentuk di atas kamar Zhao Feng, dan kilat yang menakutkan menyelimuti segalanya dalam jarak 1 mil. Aura angin dan petir membentuk tekanan yang menakutkan, dan semua orang di hotel gemetar gelisah. Angin dan petir yang sangat kuat. Ada juga aura kehancuran. Sepertinya seseorang menerobos ke Origin Core Realm. Desahan, seruan, dan kekaguman datang dari hotel. Jari-jari niat penguasa ini tidak besar, sebenarnya bahkan lebih kecil dari kebanyakan, tetapi tekanannya hampir sebanding dengan alam inti asal besar. Aura penguasa ini tidak biasa. Ada penguasa lain di hotel, dan mereka juga memiliki pengalaman menerobos, tetapi aura dari pusat inti ini bahkan membuat mereka merasa tidak nyaman. Di dalam ruangan, asal alam inti, apakah saya berhasil menerobos? Tapi Core Center yang aku rangkum jauh lebih kecil dari Sovereign biasa. Zhao Feng bergumam. Memang, pusat inti yang dia ringkas lebih kecil sekitar setengahnya dibandingkan dengan pusat inti normal di buku. Ini berarti bahwa kultivasi Zhao Feng hanya pada tahap awal dari alam inti asal kecil, tetapi dari aura dan kekuatan yang bisa dia rasakan, itu harus lebih kuat daripada alam inti asal kecil tahap menengah. Selanjutnya, sumber kekuatan Zhao Feng telah bergabung dengan niat dan pemahaman dari petir angin penghancur ungu, yang telah mencapai penguasaan 80-90%. Oleh karena itu, aura dari Zhao Feng kabur.
Tampaknya menjadi alam inti asal kecil tahap awal dan alam inti asal kecil tahap menengah pada saat yang sama. Saya akan dapat menembus ke alam inti asal kecil tahap menengah selama pusat inti saya menjadi lebih besar. Alam inti asal kecil tahap akhir juga tidak terlalu jauh dariku. Zhao Feng menghela nafas panjang dan perlahan menyembunyikan auranya. Setelah naik lebih tinggi setelah jatuh, sumber kekuatannya menjadi sangat murni. Meskipun Zhao Feng telah menerobos dengan cepat, tidak ada Yuan sejati yang dilepaskan. Ini berarti bahwa, ketika dia menyembunyikan aura aslinya, sepertinya dia hanya berada pada tahap awal dari alam inti asal kecil. Selamat telah menerobos ke alam inti asal, Tuan. Selamat atas terobosannya, Kapten. Pemimpin divisi kerangka, Liu-nya, Lulan Zishui, dan rekan-rekannya sudah tiba dan menunggu di luar ruangan. Penguasa sudah menjadi tokoh tertinggi di beberapa pulau normal, dan mereka dianggap ahli di lautan tanpa batas yang akan dipenuhi dengan hormat. Zhao Feng tersenyum tipis dan berjalan keluar ruangan. Banyak indera spiritual yang dipindai, dan ekspresi pemilik semuanya berubah. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mengharapkan penguasa baru begitu mudah. Pemimpin divisi kerangka, Liu-nya, dan Lulan Zishui semuanya memiliki ekspresi yang kompleks dan emosi yang berbeda. Di antara mereka, emosi pemimpin divisi kerangka itu berat, dan rasanya tidak berdaya. Kultivasi Zhao Feng mengejar dengan sendirinya. Bahkan ketika Zhao Feng berada di alam inti asal setengah langkah, dia sudah lebih kuat dari itu. Sekarang tidak bisa melihat melalui Zhao Feng sama sekali. Liu-nya dan Lulan Zishui tercengang melihat potensi dan bakat Zhao Feng. Keduanya termasuk yang teratas dalam hal bakat. Lulan Zishui adalah keajaiban terbesar di 8 pegunungan Desolate, dan dia memiliki status yang mirip dengan Yu Tianhao di benua bunga Azure. Liu-nya adalah seorang jenius sekali dalam 1000 tahun dari Sekte Bintang 2,5, Istana 6 Cincin. Untuk dapat menerobos ke alam inti asal pada usia yang begitu muda mungkin hanya mereka yang berasal dari tanah suci spiritual yang dapat dibandingkan dengannya. Liu-nya merasa bahwa dia tidak sebaik Zhao Feng. Zhao Feng melihat sekeliling dan memperhatikan emosi semua orang. Dia telah merasakan terlalu banyak tatapan serupa di jalur kultivasinya, tetapi seorang penguasa adalah ahli tertinggi di benua bunga Azure. Bahkan Zhao Feng merasa bangga. Namun, ketika dia memikirkan tentang pengejaran kematian, harga diri Zhao Feng langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendengar beberapa laporan dari semua orang di ruangan itu. Bendera arai untuk Ghost Corsairs arai selesai setengah tahun yang lalu, dan kekuatan dari Ghost Mayat terkutuk mendekati setengah langkah Origin Core Realm. Sejumlah kecil bahkan telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Pemimpin divisi kerangka berbicara lebih dulu. Setelah menghabiskan sejumlah besar sumber daya, kekuatan arai terkutuk mayat hantu telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Zhao Feng mengangguk. Ketika 100 mayat hantu semuanya mencapai alam inti asal setengah langkah dan melahap darah dan esensi dari 100 penguasa, akan ada terobosan baru. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki pemikiran lain, yaitu menggabungkan aura alam mimpi kuno ke dalam mayat hantu terkutuk, tapi itu hanya pemikiran untuk saat ini. Belum ada tindakan yang akan dilakukan. Kapten, kapal telah diperbaiki dan diperkuat. Para pelaut semuanya berkultivasi di dalam istana spiritual Lautan Void. Kata Lulan Zishui. Pemimpin divisi kerangka dan Lulan Zishui keduanya menyelesaikan laporan mereka. Tatapan semua orang akhirnya mendarat di Liu-nya, dan bahkan Zhao Feng tidak bisa tidak berharap. Tugas semua orang lancar, dan Liu-nya memiliki tugas penting. Berita tentang arai teleportasi zona spiritual ditempatkan pada prioritas yang sama dengan menerobos ke alam inti asal. Kapten, Istana Spiritual Lautan Kekosongan ini berada di wilayah zona Pulau Segel Abadi dan, menurut berita yang saya dapatkan dari Gedung Berita 10.000, Istana Spiritual Lautan Kekosongan ini juga memiliki susunan teleportasi zona spiritual yang terhubung ke beberapa lusin Istana Spiritual Lautan Void di zona pulau sekitarnya. Liu-nya tersenyum dan berkata, Gedung 10.000 berita adalah tempat di Istana Spiritual Lautan Void tempat berita dijual. Selama seseorang memiliki cukup primal crystal stone, tidak banyak berita yang tidak bisa diberitahukan oleh Gedung Berita 10.000 kepada Anda. Seperti yang diharapkan, ada area teleportasi zona spiritual di Istana Spiritual Lautan Void. Zhao Feng terus menatap Liu-nya. Area teleportasi zona spiritual biasanya dapat menjangkau jarak setidaknya seluruh zona pulau. Bahkan beberapa sekte bintang 2 tidak memiliki kemampuan itu. Area teleportasi zona spiritual yang sangat besar bahkan bisa berteleportasi antara tanah suci spiritual. Ini sama dengan Istana Spiritual Lautan Void lainnya. Istana Spiritual Lautan Kekosongan di zona Kepulauan Segel Abadi dikendalikan oleh Tuan Istana Spiritual Lautan Kekosongan, dan seseorang biasanya membutuhkan persetujuan dari Tuan Istana Spiritual Lautan Kekosongan untuk menggunakannya. Liu-nya berhenti. Tuan Istana Spiritual Lautan Kekosongan yang disegel secara abadi.
Istana spiritual Lautan Void tersebar di lautan tanpa batas, dan hampir setiap zona pulau memilikinya. Penguasa Istana Spiritual Lautan Kekosongan di zona kepulauan yang disegel secara abadi adalah Tuan Istana yang disegel secara abadi. Apakah ada cara untuk membuat Tuan Istana yang disegel abadi membiarkan kita menggunakannya? Zhao Feng bertanya. Dia tahu bahwa area teleportasi zona spiritual biasanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari tanah suci spiritual, dan mereka tidak terbuka untuk umum. Itu benar, satu-satunya cara adalah membuat Tuan Istana yang tersegel abadi membiarkan kita menggunakannya. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membiarkan kita melakukannya, kata Li Yun. Selama beberapa hari terakhir, Li Yunnya telah bertanya-tanya tentang hobi dan sikap Tuan Istana yang disegel abadi. Kultivasi Tuan Istana yang disegel secara abadi telah mencapai alam dewa kekosongan setengah langkah, dan menjadi Tuan Istana, dia sangat kaya. Dia sangat kaya sehingga kekayaannya bahkan melampaui beberapa alam dewa kekosongan. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk memindahkannya melalui harta atau senjata. Kekuatan pertempurannya hampir mencapai alam dewa kekosongan, dan tidak banyak orang yang bisa mengancamnya. Li Yunnya berbicara dengan nada serius. Mendengar itu, alis Zhao Feng berkerut. Kekuatan, status, dan kekayaan Tuan Istana yang disegel secara abadi semuanya telah mencapai maksimum. Sepertinya tidak ada yang bisa menggerakkannya. Untungnya, saya menemukan titik terobosan. Tuan Istana yang disegel secara abadi memiliki beberapa hobi. Li Yunnya lalu tersenyum. Titik terobosan. Zhao Feng langsung tertarik. Li Yunnya memang mampu. Tapi aku ingin berdebat dengan Kapten dulu. Kata-kata Li Yunnya berubah. Berdebat dengan saya. Zhao Feng berhenti, dan bahkan Lulan Zishui dan teman-temannya terkejut. Saya perlu memahami kekuatan Kapten untuk membuat terobosan dengan Tuan Istana yang disegel secara abadi. Tentu saja, saya harus mengakui bahwa saya juga secara pribadi tertarik pada seberapa kuat Kapten setelah menerobos ke alam inti asal. Kapten membangun dominasinya. Apakah Li Yunnya menantang Kapten? Pemimpin divisi kerangka, Lulan Zishui, dan rekan-rekannya mau tidak mau mengungkapkan minatnya. Meskipun Zhao Feng adalah kapten dari Blue Lightning Sea Skyship, dia tidak pernah benar-benar berdebat dengan salah satu pelaut. Menambahkan fakta bahwa Zhao Feng baru saja menerobos dan mengeluarkan aura mengejutkan yang hampir sebanding dengan alam inti asal besar, semua orang sangat penasaran. Tentu, Zhao Feng mengangguk. Tantangan Li Yunnya tidak hanya menyangkut penguasa istana yang disegel abadi dan area teleportasi zona spiritual, Zhao Feng ingin menguji kekuatan barunya. Kelompok itu pindah ke lapangan seni bela diri beberapa saat kemudian. Hotel-hotel di Istana Spiritual Lautan Void berbeda dari yang ada di dunia fana. Hotel-hotel di sini didirikan oleh para pejabat, dan semua orang yang tinggal di salah satunya adalah ahli dari dunia luar. Ruang di dalam salah satu hotel sebanding dengan seluruh kastil, dan bidang seni bela diri di dalam hotel juga tidak normal. Misalnya, lapangan di sini lebarnya beberapa ratus yard, dan memiliki susunan pelindung di sekitarnya. Sembunyikan pertarungan. Li Yunnya memberi tahu seorang pekerja di dekatnya. Sua, pekerja itu tersenyum tipis dan melambaikan bendera arai. Bidang seni bela diri langsung ditutupi oleh layar hitam, yang berarti bahwa orang-orang di luar tidak akan dapat menonton kecuali mereka telah mencapai alam dewa kekosongan. Zhao Feng tidak bisa tidak memikirkan tujuan Li Yunnya dan bagaimana hubungannya dengan Tuan Istana yang disegel abadi. Di dalam lapangan, Zhao Feng dan Li Yunnya berdiri saling berhadapan. Hanya ada pemimpin divisi kerangka dan Lulan Zishui yang menonton. Kapten sudah sangat kuat sebelum dia menerobos. Garis keturunan matanya bahkan membunuh tuan penguasa alam inti asal besar. Pikir Lulan Zishui. Dalam perspektif mereka, Li Yunnya jelas bukan tandingan Zhao Feng. Kapten, tolong jangan gunakan garis keturunan matamu saat bertarung kali ini. Li Yunnya bertanya. Jangan gunakan garis keturunan matanya. Semua orang berhenti sebentar. Li Yunnya ini cukup licik. Lulan Zishui berkata, tetapi ketika Li Yunnya mengatakan itu, wajahnya tidak memerah dan detak jantungnya tidak bertambah cepat. Dia tahu bahwa jika Zhao Feng menggunakan garis keturunan matanya, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Hehe, aku tidak akan menggunakan garis keturunan mataku, tapi aku punya saran. Zhao Feng tersenyum. Li Yunnya berhenti. Apakah Kapten akan membatasi dia juga? Tepat saat ini, satu saja tidak cukup. Mengapa kalian berdua tidak melawanku bersama? Tatapan Zhao Feng mendarat di pemimpin divisi kerangka. Dua sekaligus. Li Yunnya dan pemimpin divisi kerangka mengungkapkan ekspresi terkejut. Bertarung dua sekaligus tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan matanya. Mata Lulan Zishui melebar. Sebelum mereka memasuki lautan tanpa batas, Zhao Feng sangat bergantung pada pemimpin divisi kerangka. Tanpa menggunakan garis keturunan matanya, Zhao Feng tidak sekuat itu. Zeze, Guru, Anda ingin melawan kami berdua pada saat yang sama.
Tidakkah kamu pikir kamu terlalu percaya diri? Pemimpin divisi kerangka berjalan dengan percaya diri. Dua aura Small Origin Core Realm tahap akhir langsung menyebar ke seluruh lapangan. Selain itu, pemimpin divisi kerangka dan Li Yunya keduanya lebih kuat dari alam inti asal kecil tahap akhir yang normal. Teknik penguatan tulang pemimpin divisi kerangka itu sangat kuat bahkan sebelum bergabung dengan 9 tulang yin yang mematikan. Itu hampir tak tertandingi dengan mereka yang berada di bawah alam inti asal besar. Di sisi lain, kultivasi Li Yunya mendekati puncak alam inti asal kecil. Menjadi jenius sekali dalam 1000 tahun dari Istana Enam Cincin, kekuatan tempurnya juga sangat hebat. Awal, Zhao Feng tetap tenang saat menghadapi keduanya. Pedang bintang surgawi. Li Yunya mengangkat tangannya, dan pedang kelas bumi dengan ukiran kuno muncul di tangannya. Teknik pemotongan surga bintang 7. Pedang bintang surgawi Li Yunya bergetar, dan sinar cahaya pedang yang cemerlang melesat ke arah Zhao Feng seperti meteorit. Sungguh teknik pedang yang mendalam. Dia memanggil kekuatan bintang dan menggabungkannya ke dalam pedang daunnya. Pemimpin divisi kerangka berseru. Dia memang layak menjadi jenius sekali dalam 1000 tahun dari Istana Enam Cincin. Dinding tulang mematikan. Pemimpin divisi kerangka mendorong tangannya ke depan, dan ratusan demi ribuan tulang memancarkan api mematikan mulai membangun dinding di sekitar Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Lingkungan Zhao Feng sepenuhnya diblokir oleh lapisan dinding tulang yang menyala, yang terus mendekat dan membatasi mobilitas Zhao Feng. Teknik pemotongan surga bintang 7. Pada saat yang sama, Li Yunya mengayunkan pedangnya dan lampu pedang terbelah saat mereka jatuh ke arah Zhao Feng. Kerja tim dari kedua penguasa itu sempurna. Li Yunya bertanggung jawab untuk menyerang sementara pemimpin divisi kerangka menggunakan teknik yang diciptakan sendiri untuk membatasi Zhao Feng dan membentuk perisai pertahanan pada saat yang sama. Bahkan mereka yang berada di Grid Origin Core Realm akan tergerak oleh combo seperti itu. Huff. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan dengan kecepatannya. Weng. Lapisan petir ungu memancarkan aura kuno kehancuran muncul di telapak tangan Zhao Feng. Cincin angin petir ungu. Zhao Feng melambaikan telapak tangannya, dan petir angin penghancur ungu di telapak tangannya menyapu semua yang ada di jalurnya. Retakan, retakan, retakan. Dinding tulang yang menyala di sekelilingnya langsung hancur ketika bertemu kilat, berubah menjadi asap hitam. Tembok tulang mematikanku. Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah secara dramatis. Tembok tulang mematikan adalah teknik rahasia yang telah dibuatnya selama setengah tahun terakhir, dan itu dibuat untuk membatasi lawan yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, di depan cincin angin petir ungu, semuanya langsung hancur. Teknik yang digunakannya selama setengah tahun untuk membuatnya rusak seperti kertas. Itu benar-benar sepihak. Weng, beberapa sinar cincin petir ungu dari gelombang kejut melesat ke arah pemimpin divisi kerangka. Perlindungan tulang mematikan. Tulang emas dan perak pemimpin divisi kerangka menjadi gelap saat lapisan api menutupi tubuhnya. Suara mendesing. Sebelum cincin angin petir penghancur ungu tiba, api di sekitar pemimpin divisi kerangka langsung mulai memudar, dan asap hitam mulai keluar dari tubuh pemimpin divisi kerangka saat melolong. Bam, bam, bam. Pemimpin divisi kerangka terpaksa mundur saat berseru kaget, teknik penguatan tulangku. Di sisi lain, serangan Li Yunya langsung dihancurkan oleh cincin angin petir ungu milik Zhao Feng bahkan sebelum itu tiba. Cincin angin petir ungu berbeda dari cincin petir yang lama. Teknik rahasia ini menciptakan pusaran air yang independen. Cincin angin petir ungu dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Zhao Feng berdiri tak bergerak saat kekuatan cincin angin petir ungu menyapu semua yang ada di jalurnya. Itu seperti bencana alam yang menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ledakan. Li Yunya terpaksa mundur puluhan meter, dan asap hitam keluar dari tubuhnya. Sudah ada tanda hangus di tubuhnya. Pertahanannya tidak sekuat pemimpin divisi kerangka, jadi dia jelas terluka oleh petir angin penghancur ungu juga. Penguatan tulang mematikan. Pemimpin divisi kerangka berubah menjadi raksasa tulang yang menyala, dan setiap gerakan dan tindakannya mengandung kekuatan tak terbatas saat api kematian dan yin melolong. Di depan tekanan Zhao Feng, ia menggunakan teknik rahasianya tanpa ragu-ragu. Di bawah kondisi barunya, ia hampir tidak bisa memblokir cincin petir ungu. Di sisi lain, Li Yunya telah dipaksa ke sudut, dan dia cukup mengacak-acak. Ini adalah kekuatan kapten. Sebuah langkah sederhana saja sudah memaksa dua alam inti asal kecil tahap akhir ke dalam situasi seperti itu. Hati Lulan Zishui bergetar. Zhao Feng bahkan belum benar-benar menyerang. Bahkan jika dia telah mencapai Origin Core Realm, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Raksasa tulang yang menyala yang merupakan pemimpin divisi kerangka mulai merokok. Kekuatan yang terkandung di dalam cincin petir angin beberapa kali lebih murni daripada sebelum Zhao Feng menerobos, dan aura penghancur yang terkandung di dalamnya juga lebih murni dan kental daripada sebelumnya.
Pemimpin divisi kerangka dan Li Yunya sudah dipaksa ke dalam situasi ini tanpa harapan untuk melawan sama sekali. Hehe, itu berakhir di sini. Zhao Feng tersenyum saat cincin Purple Destruction Wind Lightning menghilang. Sebuah bayangan tertinggal saat sosoknya melintas di udara seperti hantu. Indera spiritual dari dua penguasa tidak bisa merasakan gerakan Zhao Feng. Pedang penghancur ungu, bilah tipis yang memancarkan destruction murni muncul. Suara mendesing. Pemimpin divisi kerangka berteriak ketika salah satu lengannya dipotong oleh Zhao Feng. Tuan, tolong. Jiwa pemimpin divisi kerangka itu hampir hancur berantakan. Dalam keadaan pertahanan yang begitu kuat, itu masih dicincang semudah lobak. Peng, sosok itu sekali lagi bergerak. Tidak baik, ekspresi Li Yunya berubah secara dramatis saat sosok hantu muncul di belakangnya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pukulan sederhana yang sepertinya mengandung kekuatan binatang membuatnya terbang dan batuk darah. Tubuh yang menakutkan. Dia melukai saya hanya dengan kekuatan fisiknya. Itu terlalu cepat. Kedua penguasa tidak bisa melakukan apa-apa. Celepuk, celepuk. Li Yunya dan pemimpin divisi kerangka keduanya jatuh ke tanah. Perbedaannya adalah bahwa Li Yunya telah kehilangan keseimbangan melawan kekuatan Zhao Feng dan jatuh ke tanah, sedangkan pemimpin divisi kerangka berlutut di tanah ketakutan. Jika pedang penghancur ungu Zhao Feng baru saja mengenai vitalnya, pemimpin divisi kerangka itu akan mati. Pada saat itu, bahkan bisa merasakan niat membunuh yang datang dari Zhao Feng. Pada titik ini, kedua penguasa saling memandang dengan kaget. Bahkan tanpa menggunakan garis keturunan matanya, kekuatan Zhao Feng telah melampaui milikku. Jika kekuatanku terlalu lemah dan aku kehilangan nilaiku, dia mungkin akan membunuhku. Hati pemimpin divisi kerangka itu bergetar. Itu tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Zhao Feng. Mulai sekarang, pemimpin divisi kerangka benar-benar budak Zhao Feng, baik dalam nama dan kekuatan. Kapten benar-benar memotong salah satu lengan pemimpin divisi kerangka. Ekspresi Lulan Zishui berubah secara dramatis. Kultivasinya hanya di alam inti asal setengah langkah, dan dia berada bermil-mil jauhnya dari dua penguasa. Mengapa Kapten melakukan ini? Lulan Zishui memaksa dirinya untuk tenang, dan dia segera mengerti, Kapten ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun dominasinya, dan Li Yunya adalah bawahan baru yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhinya. Di sisi lain, dia juga ingin memperingatkan pemimpin divisi kerangka untuk tidak memiliki pemikiran yang tidak perlu. Tuan Istana yang disegel secara abadi. Dalam jajaran pelindung bidang seni bela diri, pemenang antara tiga penguasa diputuskan dalam sekejap. Li Yunya menekan keterkejutan di hatinya saat dia tersenyum pahit. Sebelum ini, dia hanya waspada terhadap Zhao Feng karena garis keturunan mata terakhir, tetapi kenyataan telah membuktikan bahwa, bahkan tanpa menggunakan garis keturunan matanya, Zhao Feng bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh alam inti asal kecil. Kombinasi dua alam inti asal kecil tahap akhir tidak ada apa-apanya di depan Zhao Feng, dan pemimpin divisi kerangka bahkan kehilangan lengan meskipun dalam keadaan raksasa tulang yang menyala-nyala. Kekuatan Zhao Feng dengan mudah melampaui milikku. Bahkan tanpa Dark Heart Seed, aku tidak lagi memiliki kesempatan untuk melawannya. Mata pemimpin divisi kerangka itu penuh ketakutan. Ketika perbedaan antara keduanya semakin besar, pemimpin divisi kerangka takut nilainya bagi Zhao Feng akan menjadi semakin kecil dan mungkin akan dibuang oleh Zhao Feng. Kelompok itu kemudian kembali ke kamar mereka beberapa saat kemudian. Pemimpin divisi kerangka memasuki mutiara 10.000 hantu untuk pulih. Li Yunya, bagaimana perdebatan kita terkait dengan terobosan dengan Tuan Istana yang disegel secara abadi? Zhao Feng bertanya, Kapten, begini menurut yang aku tahu, Tuan Istana yang disegel abadi memiliki hobi, dan itu adalah menonton pertarungan di arena. Dia akan tinggal di sana untuk waktu yang lama dan berjudi. Li Yunya menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng terkejut. Seorang Void Ocean Spiritual Palace Lord memiliki hobi yang membosankan. Kapten, Anda mungkin tidak menyadarinya, Li Yunya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi mata Tuan Istana yang disegel abadi sangat tajam, dan dia dapat dengan mudah menemukan orang jenius. Dia telah menemukan banyak orang yang mampu di arena yang kini menjadi lengan kiri dan kanannya. Saat itu, dia bahkan menemukan seorang ahli yang kini telah menjadi Void God Realm King. Beberapa kisahnya sekarang menjadi legenda. Jadi, kamu ingin aku memasuki arena dan menarik perhatian Tuan Istana yang disegel abadi dan mendekatinya. Zhao Feng segera mengerti, dan Li Yunya menganggukkan kepalanya, itu benar. Dia yakin pada Zhao Feng setelah berdebat dengannya. Li Yunya percaya bahwa bintang terang seperti Zhao Feng akan dengan mudah bisa masuk ke mata Tuan Istana yang disegel abadi. Jika dia bisa mendekati Tuan Istana yang disegel secara abadi, maka mungkin ada harapan bagi mereka untuk menggunakan arai teleportasi zona spiritual. Ayo pergi. Tanpa ragu, dia memimpin Li Yunya dan berjalan menuju arena.
Istana spiritual Lautan Void tersebar di lautan tanpa batas, dan masing-masing dari mereka memiliki arena sendiri. Ketika Zhao Feng masuk, ada banyak teriakan dan jeritan dari tribun penonton saat beberapa ahli bertarung di arena. Peserta terlemah berada di puncak True Lord Rank dan setengah langkah Origin Core Realm. Pertarungan utama berada di Small Origin Core Realm. Lagi pula, Great Origin Core Realm Sovereign Lord jarang terjadi bahkan di Sekte Bintang 2, dan mereka adalah bagian dari eselon atas. Kamu Moyu, Ye Moyu, Ye Moyu. Teriakan-teriakan girang terdengar dari tribun penonton. Di arena paling tengah berdiri seorang pria anggun dengan tangan di belakang punggungnya. Laki-laki anggun itu ditutupi oleh cahaya gelap dan misterius yang tampaknya mampu menyerap cahaya, dan dia tampak tak terduga. Ini terlalu gila, Ye Moyu sudah memenangkan 56 pertarungan di Eternally Sealet Arena. Dalam 100 tahun terakhir, jarang ada alam inti asal kecil yang mampu memenangkan 50 secara berturut-turut. Apa latar belakang Ye Moyu ini? Dia telah mengalahkan rekor 10 tahun terakhir. Diskusi pecah di arena. Ye Moyu, apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Setiap lawan lebih kuat dari yang terakhir. Seorang hakim di Great Origin Core Realm berkata. Melanjutkan. Ye Moyu mencibir dan bergumam dengan nada rendah, tujuanku adalah menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut di Small Origin Core Realm. Lawanmu adalah aku. Suara dominan dan cerah terdengar saat seorang pria berotot muncul di arena. Hua, kerumunan berteriak, Raja Kekuatan Emas Api. Raja Kekuatan Emas Api telah menghentikan jejak banyak penantang sebelumnya. Rupanya, Raja Kekuatan Emas Api ini ditemukan oleh Tuan Istana yang disegel abadi dan dilatih untuk bekerja di arena. Banyak orang mengenali identitasnya. Jelas bahwa Raja Kekuatan Raja Api ini agak terkenal. Alam inti asal kecil tahap akhir. Sudah menjadi lawan yang kuat setelah 56 kali menang. Liyunya bergumam dan menghela nafas. 100 kemenangan terus-menerus. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi bertanya. Kapten, arena ini didirikan oleh pejabat Istana Spiritual Lautan Void, dan mereka memberikan hadiah khusus untuk tonggak tertentu. Misalnya, memenangkan 25 pertempuran dan memenangkan 50 pertempuran akan memiliki hadiahnya sendiri. Jika seseorang bisa menang 100 kali berturut-turut, mereka akan menerima hadiah besar bersama dengan kemuliaan tertinggi. Li Yunya menjelaskan. Zhao Feng memahami aturan tantangan 100 kemenangan Ye Moyu. Karena ada hadiah akhir yang besar, para pejabat akan mencoba menghentikan kemenangan ke-100. Tidak seorang pun di zona Kepulauan Segel Abadi yang telah menyelesaikan tantangan 100 kemenangan dalam 100 tahun terakhir. Li Yunya menambahkan, 100 tahun. Murid Zhao Feng mengerut. Berapa banyak elit yang ada di seluruh zona pulau selama 100 tahun? Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya memenangkan 100 pertempuran berturut-turut. Sementara keduanya berbicara, pertarungan di arena sudah dimulai. Raja Kekuatan Emas Api adalah seorang penguasa yang berkultivasi dalam teknik penguatan tubuh. Kekuatan fisik dan pertahanannya bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka. Langit membara emas. Raja Kekuatan Emas Api meraung, dan dia tampak menjadi patung emas saat tinjunya menyebabkan arena berguncang. Ledakan. Pukulan emas yang mengerikan melesat ke udara dan mengeluarkan api seperti letusan gunung berapi. Trik kecil. Lingkungan Ye Moyu menjadi gelap, dan kegelapan ini tidak hanya membatasi pandangan lawan, tetapi juga membatasi indera mereka. Sua, sosok hantu melewati kegelapan dan dengan mudah menghindari serangan. Sungguh keterampilan gerakan yang mendalam. Sosok Ye Moyu dapat bergabung ke dalam kegelapan dan langsung muncul di tempat lain seperti teleportasi. Mata Zhao Feng berbinar. Hanya Zhao Feng dan mereka yang berada di alam inti asal besar yang bisa melihat bagaimana Ye Moyu bergerak. Bodoh amat. Kekuatan Raja Kekuatan Emas Api memancarkan cahaya emas yang menyapu segala sesuatu dalam jarak 20 yard. Gerakannya ini bisa langsung menguapkan semua yang ada di dekatnya. Ledakan. Sosok hantu menghilang. Itu hanya bayangan. Malam gelap tanpa jejak. Aura misterius melewati tempat Raja Kekuatan Emas Api berdiri. Ding! Percikan terbang melintasi tubuh Raja Kekuatan Emas Api, dan dia berteriak. Arg! Tidak ada tanda-tanda serangan apapun, tetapi bekas berdarah tertinggal di tubuh Raja Kekuatan Emas Api. Di tribun penonton yang terhormat, Ye Moyu ini memiliki garis keturunan lama, garis keturunan bayangan malam, yang melacak kembali ke era 10.000 ras kuno. Seorang pria parubaya berjubah ungu dan emas muncul di arena. Hampir tidak ada yang melihatnya datang. Zhao Feng merasakan sesuatu dan mau tidak mau melihat ke arah pria parubaya berjubah ungu dan naga emas. Tuan Istana Tersegel Abadi. Tuan Istana. Suara masing-masing datang dari tribun tamu yang terhormat. Bahkan Tuan Penguasa Alam Inti asal besar masing-masing menyapa Tuan Istana yang disegel secara abadi. Dia adalah Tuan Istana yang disegel secara abadi. Zhao Feng mengambil kembali tatapannya.
Dia sengaja tidak memeriksa tuan istana yang disegel abadi untuk menghindari perhatiannya. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai alam dewa kekosongan setengah langkah. Malam gelap tanpa jejak, serangan diam-diam dan tanpa suara ditumpuk ke tubuh Raja Kekuatan Emas Api. Ledakan. Meskipun pertahanan Raja Kekuatan Emas Api sangat kuat, luka di tubuhnya bertambah. Tuan Istana telah muncul. Sosok Ye Moyu melebur ke dalam kegelapan, tapi dia melihat Raja Istana yang disegel abadi dari sudut matanya dan menjadi sedikit bersemangat. Malam gelap tak tertandingi. Sinar cahaya yang tajam bersilangan dalam kegelapan dan melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Bam! Sebuah salib tertinggal di hati Raja Kekuatan Emas Api. Ark! Raja Kekuatan Emas Api menjerit dan terhuyung-huyung sebelum jatuh ke genangan darah. Napas dingin datang dari kerumunan. Ini adalah teknik garis keturunan rahasia yang sangat unik yang dapat menggandakan atau bahkan melipat gandakan kekuatan serangan. Jantung Zhao Feng melonjak. Kultivasi Ye Moyu ini bahkan belum mencapai tahap akhir Small Origin Core Realm, tetapi kedalaman tekniknya membuat orang lain takut padanya. Kemenangan Ye Moyu, 57 kemenangan. Hakim mengumumkan, beberapa orang senang dengan hasilnya sementara yang lain tidak. Ada perjudian di setiap pertempuran. Aku yakin Ye Moyu bisa melewati 60 pertempuran. Aku bertaruh 70. Banyak penonton memasang taruhan mereka. Lawan menjadi lebih kuat, dan semakin banyak kemenangan yang dipertaruhkan, semakin tinggi pengembalian mereka. Tentu saja, tidak ada yang berani bertaruh bahwa dia menang 100 kali berturut-turut. Pengembalian saat ini adalah 1:1000. 1 jam setelah kekalahan Raja Kekuatan Emas Api, Ye Moyu menantang 3 atau 4 ahli lainnya. Saya akan melanjutkan tantangan besok. Ye Moyu merasa sedikit lelah dan menghentikan pertarungan. Dia bertarung 10 pertempuran hari ini, dan semua lawan memiliki kekuatan alam inti asal kecil tahap akhir. Menurut aturan tantangan 100 kemenangan, penantang harus memenangkan setidaknya 10 pertempuran per hari sebelum beristirahat, kecuali jika tidak ada cukup orang. Li Yunya menjelaskan. Pada saat ini, seorang pejabat arena muncul di hadapan Li Yunya dan Zhao Feng. Pendatang baru itu adalah Tuan Sovereign Lord berjubah merah. Temanku, jika kamu mau, kamu dapat berpartisipasi dalam menghentikan Ye Moyu besok. Penatua berjubah merah tersenyum sambil melirik ke arah Li Yunya. Ini bisa terjadi. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Penatua berjubah merah berkata tanpa emosi, mengapa tidak? Tantangan 100 kemenangan mewakili kemuliaan dan penghargaan tertinggi. Bagaimana itu bisa diambil dengan mudah? Itu normal untuk meminta bantuan dari luar. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Li Yunya dengan penuh minat. Kultivasi Li Yunya mendekati puncak Small Origin Core Realm, dan jelas orang ini telah melihat kultivasi Li Yunya dan ingin dia menghentikan Ye Moyu.